wabah dan pandemi ini segera cepat berakhir dan kita bisa kembali beraktivitas optimal seperti biasanya. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah bergabung saat ini di acara webinar nasional yang diselenggarakan oleh KIP Kota Banda Aceh dengan tema penggunaan IT dan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara atau yang biasa disebut dengan tungsura dan rekap pemilu yang berlangsung nanti sampai pukul 12. Mohon maaf, ada sedikit keterlambatan sekitar 15 menit karena memang kita di sini menunggu dari keseluruhan peserta dan juga memastikan suara sudah terdengar dengan jelas. Saat ini telah hadir bersama kita Ketua KIP Kota Banda Aceh, Bapak Indra Milwadi Esos, dan juga anggota KIP Kota Banda Aceh, ada Bapak Yus Adi SHG, Bapak Yusri SPDI, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad AHM.Com dan Bapak Hasbullah MPD. Dan yang pastinya juga ada Sekretaris KIP Kota Banda Aceh, Bapak Rahmat Sadli MM. Dan saat ini terpantau sudah ada juga beberapa rekan-rekan dari Sekretariat Kabupaten, dari KIP Kabupaten Kota lainnya, dan juga lembaga penyelenggara, seperti Panwas ya. Saat ini kegiatan webinar nasional ini juga kita lakukan live di Facebook KIP Kota Banda Aceh. Dan apabila ada kesalahan teknis atau suara yang tidak terdengar, mungkin bisa diinfokan melalui kolom chat. Dan pastinya acara ini akan kita record, yang nantinya ke depan bisa bisa ditonton lagi di waktu yang akan datang. Dan saat ini sudah bergabung bersama kita yang teristimewa adalah pemateri kita, ada Bapak Munawar Syah MA. Beliau adalah Komisioner KIP Aceh dari Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Dan sebelumnya beliau juga Ketua KIP Kota Banda Aceh di periode 2013 sampai dengan 2018. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Munawar. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah Eva. Alhamdulillah. Berarti suaranya sudah terdengar dengan jelas ya Pak ya? Ya. Baik, nanti Pak Munawar akan menyampaikan materi terkait dengan penggunaan IT pada tahapan tungsura dan rekap pemilu. Selanjutnya ada Bapak Alwan Olariantori. Beliau adalah Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Assalamualaikum Pak Alwan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya belum bisa nyalakan kamera nanti ya. Baik Pak, suara saya terdengar dengan jelas ya Pak ya di sana ya? Ya, jelas Bu, jelas. Ya, salam sehat nih Pak dari Banda Aceh. Iya, salam sehat Bu, semoga semua sehat selalu. Iya, Jakarta lagi PSBB jilid 2 ya Pak ya? Iya, lagi PSBB ini. Iya, tapi tetap semangat Pak. Iya. Baik, Pak Alwan ini nantinya akan membawakan materi terkait permasalahan penggunaan IT pada tahapan tungsura dan rekap pemilu. Selanjutnya di materi terakhir nanti ada Bapak Hasbullah SPD MPD. Beliau selaku anggota Komisioner KIP Kota Banda Aceh di Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu yang nantinya akan membawa tungsura dan KPPS. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Pak Hasbullah. Pak Hasbullah, baik, sambil menunggu mungkin ada sedikit gangguan suara. Acara ini nantinya akan dibuka oleh Bapak Indra Milwadi Esos, selaku Ketua KIP Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Pak. Kita mau ngecek suara dulu Pak Indra. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suaranya?
Tes. Baik. Ya, baik Pak, terdengar. Dengar, Suara dengar. saya Kuat lagi juga suaranya, terdengar ya, Pak, Eva. di sana. Kuat lagi suaranya. Dengar, kuat lagi Baik suaranya. Pak. Atau dekat lagi ke mikrofon. Baik Pak. Terima kasih masukannya Pak. Itu lebih bagus. Baik, di sini Lebih bagus. saya Eva Maudia Putri dari Sekretariat KIP Kota Banda Aceh selaku moderator acara hari ini akan memandu acara sampai dengan acara selesai. Jadi saat ini perlu kita informasikan bahwa partisipan yang sudah bergabung itu ada sekitar 40 orang yang terdiri dari akademisi, praktisi, LSM, ormas, pengamat, peneliti, birokrat, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan juga masyarakat umum. Jadi webinar ini terbuka buat umum dan nantinya akan ada pembagian e-sertifikat kepada peserta yang mengikuti acara dari awal sampai dengan akhir acara yang nantinya akan dikirimkan melalui email. Baik, nanti di akhir acara setelah pemaparan 3 materi akan kita buka komunikasi interaktif dengan pemateri. Jadi kami mohon nanti kepada peserta yang ingin bertanya bisa meraise hand ataupun juga mengisi pertanyaan di kolom chat dengan mengetik tanya, nama, asalnya dari mana, dan pertanyaan singkat ya, langsung ditujukan kepada siapa. Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara webinar nasional penggunaan IT pada tahapan tungsura dan rekap pemilu yang diselenggarakan oleh KIP Kota Banda Aceh pada hari ini, Rabu tanggal 16 September 2020 dimulai. Mengawali acara kita hari ini, kami persilakan Bapak Ketua KIP Kota Banda Aceh untuk memberikan arahan dan juga pengantar. Silakan Pak, waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Eva Maudia Putri. Kayak suaranya kok pelan-pelan, masih ragu-ragu kayaknya ya, karena yang pertama ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya nih ya? Eva dengar suara saya? Dengar Pak, dengar Pak. Bagus ya? Dengar Pak, bagus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Komisioner KIP Aceh Pak Munawarsyah, kemudian Koordinator Sekretariat Nasional JPPR Pusat Kakanda Alwan Olarion Tobi, ya. Terima kasih banyak sudah bersedia menjadi narasumber pada kegiatan kita pada hari ini, ya, dengan pemberitahuan yang sangat singkat. Kita merasa KIP Kota Banda Aceh ini merasa dekat dengan JPPR karena dalam kegiatan-kegiatan KIP Banda Aceh dari periode yang lalu itu selalu kita melibatkan JPPR. Kemarin itu biasanya dengan Ibu Marini yang sekarang sudah menjadi Komisioner Panwasli Provinsi Aceh. Jadi bahkan beliau pernah kita undang menjadi salah satu narasumber ketika kita melakukan evaluasi Pilkada 2017. Jadi kita merasa dekat dengan JPPR. Alhamdulillah ini saya panggilnya apa ini? Bapak atau Mas atau Cak ini? Panggil Bang aja, jangan Pak. Ya, Bang Alwan ya. Jadi alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati juga narasumber yang lain juga ada Pak Asbullah, Komisioner KIP Kota Banda Aceh. Kemudian yang saya hormati dan banggakan semua peserta webinar kita pada hari ini, ya. Ini saya lihat cukup banyak, ada dari Sekda Kota Banda Aceh juga ada, kemudian ada dari Panwasli Kota Banda Aceh. Ini ada Samsul Bahri, nggak tahu, tapi nggak ada videonya, Pak Ketua KIP Aceh atau siapa ya. Kemudian banyak aktivis-aktivis atau mantan-mantan PPK kita, kemudian juga ada komisioner-komisioner KIP Kabupaten Kota se-Aceh, dan yang lain juga yang saya hormati semuanya yang sudah mengikuti. Ada Ibu Eli juga nih, ada Ibu Eli ya dari Panwasli Kota Banda Aceh. Dan juga yang saya hormati semuanya ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Pertama sekali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan, kesempatan, kemudian salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dalam
golongan yang mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita melakukan kegiatan webinar terkait dengan kepemiluan, ya. Sebenarnya ini merupakan salah satu bentuk keinginan kami untuk tidak terkungkung oleh situasi. Hari ini kita mengalami situasi pandemi COVID-19, di mana kita tidak bisa berkumpul secara bebas. Kemudian dampak lagi dari COVID-19 ini juga terjadi pemotongan anggaran. Jadi anggaran itu betul-betul dipotong habis-habisan, sehingga memang minim sekali. Mungkin teman-teman semua merasakan, terutama yang di KPU dan KIP Kabupaten Kota. Jadi, namun dalam situasi ini kami tidak ingin menyerah, bahwa karena tidak ada anggaran, kemudian situasinya juga pandemi COVID, tidak lantas kita berdiam, tidak melakukan kegiatan apapun. Kami bersepakat di KIP Kota Banda Aceh untuk melakukan salah satu kegiatan webinar ini. Kegiatan webinar ini ada 5 seri nanti. Ini yang pertama. Jadi nanti ini hari kita tentang penggunaan IT pada tahapan tungsura dan rekap. Nanti Rabu depan ada strategi sosialisasi pada strategi sosialisasi dan kampanye dalam masa pandemi. Kemudian ada di Oktober tanggal 14 hari Rabu juga ada tentang Pilkada Aceh. Pilkada Aceh jadi nggak tahun 2022. Kemudian Rabu lagi tanggal 28 Oktober kita rencanakan tentang pemutakhiran data pemilih. Persoalan-persoalan pemutakhiran data pemilih pada masa pandemi. Kemudian nanti di seri yang kelima terakhir rencana kita 11 November, mudah-mudahan yang teman-teman semua di sini juga masih bisa mengikuti tentang kebijakan logistik dan anggaran dalam pemilu. Jadi ini ada rangkaian 5 seri webinar yang akan kita laksanakan. Kemudian untuk kegiatan pada hari ini terkait dengan penggunaan IT pada tahapan tungsura dan rekap. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini teknologi sudah sangat familiar dengan kita. Semua kegiatan kita banyak sekali memanfaatkan teknologi. Bahkan sekarang mau belanja, mau cari ojek, cari taksi, semua kita bisa pakai teknologi. Nah, ini juga pasti akan melanda dalam kepemiluan. Jadi kita ingin melihat bagaimanapun teknologi ini diterapkan untuk atau digunakan untuk memudahkan pekerjaan. Pekerjaan yang rumit menjadi simpel, pekerjaan yang lambat menjadi cepat. Jadi, KPU sendiri pada dasarnya sudah menerapkan teknologi pada semua tahapan. Kita tahu ada Sipol, ya, pada verifikasi partai politik, kemudian ada Silon pada pencalonan, ada Sidalih untuk data pemilih, sampai dengan Situng untuk pemungutan dan penghitungan suara. Tapi ini masih digunakan sebagai backup. Bahkan Sipol kemarin dideponir penggunaannya untuk verifikasi partai politik oleh Bawaslu. Nah, ini kita ingin melihat bagaimana perspektif KPU, ya, penyelenggara pemilu KPU terhadap pelaksanaan penggunaan IT dalam tungsura dan rekap khususnya. Karena kita melihat banyak masalah-masalah kemarin. Yang pertama sekarang ini sedang ada COVID, kemudian kemarin juga ada isu banyaknya KPPS yang meninggal karena lamanya proses penghitungan suara, kemudian adanya lambatnya proses rekap menyebabkan orang melihat seakan-akan ini ada sesuatu yang tidak accountable. Nah, orang menakutkan ada terjadi kecurangan-kecurangan atau perubahan-perubahan dalam lambatnya proses rekap. Nah, ini kita ingin melihat apakah dengan situasi ini KPU punya rencana, ya, punya agenda untuk menerapkan IT dalam tungsuran rekap. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Munawarsah, Komisioner KIP Aceh sebagai representasi dari KPU. Kemudian pasti penerapan IT ini banyak masalah-masalah. Kita melihat banyak perdebatan. Di DPR sendiri ada yang sepakat. Ada juga yang berat menolak. Nah, kita ingin melihat dari sisi pemantau, apa saja permasalahan-permasalahan terkait dengan penerapan IT dalam tungsuran dan rekap ini yang sudah terlihat selama ini. Kemudian kita ingin melihat bagaimana nanti akan disampaikan oleh Bang Alwan, bagaimana rekomendasi pemantau dalam soal ini. Apakah pemantau dalam hal ini JPPR merekomendasi mendukung penggunaan IT pada
tungsura dan rekap, atau apakah menolak atau mendukung dengan syarat. Nanti kita lihat bagaimana perspektif pemantau terhadap penggunaan IT pada tahapan tungsura dan rekap. Kemudian nanti ada lagi karena kabupaten kota ini yang pihak yang paling bersentuhan langsung dengan di lapangan sampai dengan ke KPPS. Nah, kita ingin lihat apa saja persoalan-persoalan yang eksis dalam penerapan. Apakah mungkin sudah kita berpengalaman dalam menjalankan situng? Apa saja persoalan-persoalan? Apakah dalam SDM, apakah dalam peralatan, ya, atau ya dalam apa saja yang mungkin menjadi masalah. Nanti mungkin kita sampaikan oleh Pak Hasbullah, ya, dari Komisioner KIP Kota Banda Aceh, kira-kira apa saja. Nah, untuk Banda Aceh sendiri, ya, ini seperti sudah disampaikan di layar ini, ya, Banda Aceh 2011 sudah pernah melaksanakan simulasi pelaksanaan e-voting. Jadi secara undang-undang dulu itu ketika dilaksanakan simulasi rencananya akan digunakan dalam Pilkada 2012. Tapi kemudian tidak bisa dilakukan karena belum ada dasar hukumnya. Pada waktu itu Banda Aceh dan Jembrana yang sudah melaksanakan simulasi ini. Nah, Jembrana akhirnya menjudicial review karena tidak ada payung hukum dalam undang-undang yang membolehkan pelaksanaan e-voting. Jembrana melakukan judicial review dan akhirnya judicial review itu diterima oleh MK sehingga dibolehkan. Sekarang ini dalam Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10 di pasal 85 ayat 2, pasal 98 ayat 1, pasal 111 ayat 1 itu memberikan peluang untuk melakukan tidak saja pemungutan suara, tapi sampai dengan rekap itu dilakukan dengan e-voting. Nah, tapi akhirnya ketika sudah dikabulkan oleh MK, ternyata Jembrana juga tidak mampu melaksanakan itu. Ada beberapa permasalahan karena disyaratkan harus jujur dan adil. Ternyata alat-alat itu bisa di-tracking. Jadi siapa memilih siapa itu bisa ketahuan kalau tidak betul-betul ada kepercayaan yang tinggi dan ada akuntabilitas penyelenggara yang tinggi. Mungkin juga ada isu tentang mahalnya peralatan. Jadi ini mungkin beberapa hal terkait dengan penerapan IT pada tungsuran rekap, isu-isu yang nanti akan kita bahas, kemudian akan kita diskusikan. Mungkin juga ada pandangan-pandangan yang ingin disampaikan oleh teman-teman yang menjadi peserta. Baik, mungkin demikian saja. Saya akhiri karena waktunya tidak panjang. Terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta, terutama kepada narasumber yang luar biasa, yang sudah bersedia menjadi pemateri pada short notice, ya, sangat singkat dengan segala keterbatasan kita, Pak Munawarsyah, Bang Alwan, ya, dan Pak Hasbullah juga. Kemudian maaf kami, ya, saya nggak tahu nih nanti ada penutupan atau tidak, ya, tapi kalaupun tidak ada penutupan, kami sampaikan minta maaf kalau ada kekurangan karena ini yang pertama. Mudah-mudahan nanti akan kita evaluasi. Kalau ada masukan-masukan bisa disampaikan sehingga kita bisa perbaiki lagi untuk kegiatan webinar-webinar yang berikutnya. Selanjutnya, terima kasih juga kepada para pendukung acara yang sudah memungkinkan kita melakukan acara ini, ya. Para anggota, ya, Komisioner KIP Kota Banda Aceh, sekretaris dan seluruh jajarannya yang sangat luar biasa dan sangat komit dalam kita melaksanakan kegiatan ini. Akhirnya saya tutup sambutan saya ini, ya, pemantik diskusi ini dengan mengucapkan salam takzim kepada semuanya, ya. Selamat berwebinar, berdiskusi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Indra yang sudah membuka acara ini dengan semangatnya yang luar biasa, ya. Sedikit banyak sudah memberikan aura positif dan semangat untuk diskusi kita kali ini. Jadi tujuan dari webinar kita ini nantinya kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan kesiapan penyelenggara dalam penggunaan IT pada tahapan tungsura dan rekap, dan kita juga bisa mengumpulkan kira-kira permasalahan-permasalahan dan peluang apa yang bisa kita ambil dari diskusi kali ini. Baik, langsung saja kita masuk di pemateri kita pertama kepada Pak Munawarsyah MA, Komisioner KIP Aceh, dan juga yang mendivisi dari teknis penyelenggara pemilu untuk bisa menyampaikan materi terkait dengan penggunaan IT pada tahapan tungsura dan rekap pemilu selama kurang lebih 15 menit.
Silakan Pak. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Indra, Ketua KIP Kota Banda Aceh, juga narasumber yang lainnya, Pak Alwan dari JPPR, juga moderator serta teman-teman dari penyelenggara, ada Pak Asbullah juga, baik dari penyelenggara KIP maupun dari Panwas maupun teman-teman yang sebagai pemerhati pemilu. Yang pertama saya mohon maaf dulu bahwa karena tadi notisnya soft kata Pak Indra, jadi saya tidak mempersiapkan makalah atau macam slide yang bisa ditampilkan dalam webinar ini. Jadi pertama saya menyambut baik inisiasi dan kreativitas yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh dalam rangka menggunakan kesempatan dan kemungkinan-kemungkinan yang lainnya yang pelaksanaan sebuah kegiatan yang bisa memberikan edukasi dan memberikan informasi pada khalayak ramai, terutama kepada penyelenggara pemilu. Pada saya, sesuai dengan notisnya Pak Indra kemarin untuk bicara tentang bagaimana rencana penggunaan IT untuk kegiatan tungfura dan rekap. Dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini dan tentu bagi kawan-kawan penyelenggara pemilu yang sudah pengalaman dalam hal penyelenggaraan pemilu bahwa penggunaan aplikasi teknologi dalam penyelenggaraan pilkada maupun pemilu itu sudah menjadi ikhtiarnya KPU. Usaha KPU dalam rangka bagaimana kemudian azas penyelenggara pemilu yang akuntabilitasnya dapat dipertahankan, kemudian efisiensi, efektivitas, dan transparansi itu dapat kemudian menjadi terwujud. Nah, KPU sendiri sebagaimana kita ketahui banyak memiliki aplikasi-aplikasi dalam tahapan pemilu. Dari mulai aplikasi Sidali untuk pendataan, aplikasi dalam keuangan ada Simonika, kemudian dalam aplikasi dana kampanye ada Sidakam, dan aplikasi-aplikasi yang lainnya ada sistem informasi logistik. Kemudian ada sistem informasi penghitungan suara Situng. Yang belum ada KPU adalah aplikasi terkait dengan rekapitulasi. Nah, sungguhnya, sebagaimana Pak Indra sampaikan tadi sebagai pemantik diskusi, selain dalam Undang-Undang Pilkada di pasal 85 dan sampai pasal 111 yang memungkinkan penggunaan IT dalam pelaksanaan pemilu, sebenarnya juga kita Aceh itu sudah lebih maju juga. Karena kalau kita membaca kanun Pilkada, kanun 12, itu pasal 74 ayat 2, dalam kanun Pilkada, itu secara jelas disebutkan bahwa penghitungan atau jumlah suara itu dapat dilakukan dengan e-rekap. Dalam kanun Pilkada itu nomor 12 tahun 2012 itu sudah pasal 72 ayat 2 itu sudah menyebutkan bahwa dalam Pilkada di Aceh dibolehkan pelaksanaan e-rekap. Walaupun kemudian itu tidak bisa kita laksanakan ya di dalam Pilkada 2017 karena memang secara dasar hukum dan kemudian teknologi maupun aplikasinya belum ada. Nah, wacana efisiensi pemilu dan pilkada ini sebenarnya juga menjadi ikhtiar KPU bagaimana menyederhanakan sistem pemilu dengan menggunakan perangkat elektronik yang tadi merupakan suatu keniscayaan dari kemajuan teknologi. Dan ini menjadi perbincangan para pemerhati pemilu juga para penyelenggara pemilu. Setidaknya pasca pemilu 2014 sampai pemilu 2019 yang lalu, KPU sudah belum meluncing sejumlah aplikasi. Hanya saja yang belum yaitu aplikasi e-rekap. Bahkan di luar kita itu ada sejumlah pegiat pemilu atau praktisi tata kelola pemilu atau orang-orang yang menjadikan pemilu sebagai salah satu concern-nya itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan polling. Baik polling untuk pemilihan presiden, pemilihan pilkada, yang itu kita saksikan bagaimana hasil-hasil polling itu tidak berbeda dengan hasil yang diputuskan oleh KPU secara manual atau secara rekap sesuai dengan tingkatan. Nah, polling atau hitung cepat ini sebenarnya adalah miniatur dari e-rekap. Karena kan hasil semua penghitungan suara itu direkapitulasi di setiap jenjang itu akan menghasilkan sebuah hasil yang nanti oleh KPU akan dilakukan pleno. Nah, selama ini kan hasil penghitungan kita katakanlah seperti situng ya, situng KPU.
Ini kan situng KPU tetap tidak menjadi acuan. Artinya KPU ingin transparansi dari awal terkait proses penghitungan suara dengan mewajibkan kepada setiap kabupaten kota atau jaringan KPPS di bawahnya untuk memindah C1, ya. C1, formulir C1 untuk kemudian dipindai ke dalam aplikasi situng. Yang kemudian pindaian C1 itu juga tidak ada kewenangan bagi setiap KPPS atau kabupaten kota untuk melakukan perubahan sesuai dengan apa adanya. Nah, itu kemudian juga menjadi pertanyaan, menjadi diskusi hebat nasional bagaimana keniscayaan sebuah C1 yang itu tidak sesuai kemudian dengan hasil. Dan memang itu kemudian menjadi hal yang dipindai secara apa adanya, tidak ada perubahan apa-apa. Karena itu tidak menjadi tidak menjadi satu rujukan utama, karena tetap yang disahkan adalah yang manual. Nah, ini juga yang menjadi perdebatan ketika hasil C1 itu dilakukan penghitungan akan berbeda dengan perhitungan manual, atau perhitungan manual secara rekap akan berbeda, karena C1 itu tentu ada proses rekapitulasi di tingkat jenjang di BPK yang kemudian bila ada kesalahan dalam proses pengisian C1 itu dapat, atau perhitungan C1 di TPS itu bisa diperbaiki di pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun sampai setingkat di provinsi. Nah, yang menjadi persoalannya bagaimana proses ya, kalau kita melihat dalam tungsura itu ada dua pilihan. Kalau dalam penghitungan suara dan rekapitulasi ada dua pilihan aplikasi. Yang pertama seperti yang disampaikan oleh Pak Indra yang sudah pernah kita simulasikan di tahun 2011 yang lalu, kerjasama KIP Kota Banda Aceh dengan BPPT misalnya. Ada semacam alat yang disimulasikan yang diproduk oleh BPPT, yaitu alat e-voting, electronic voting machine. Nah, electronic voting ini sudah pernah disosialisasikan atau disimulasikan di KIP Kota Banda Aceh. Walaupun ini kemudian tidak secara regulasi belum kita bisa menerapkan ketika itu. Nah, berbagai persoalan juga muncul, ya, misalnya menggunakan itu. Nah, kita melihat rujukan beberapa rekomendasi dari penelitian IFES, itu IFES sendiri yang concern terhadap tata kelola pemilu sudah secara global menilai bahwa electronic voting machine atau alat voting elektronik ini secara global itu mulai kehilangan kredibilitas dengan global, ya, karena sejumlah negara-negara yang melakukan e-voting itu sudah kembali ke manual lagi. Kenapa? Itu ada antras, ada ketidakpercayaan publik terhadap proses penggunaan aplikasi ini. Apakah aplikasinya akan menjamin, katakanlah kalau langsung iya, azasnya umum ya, tapi kerahasiaan. Apakah aplikasi dapat menjamin kerahasiaan pemilih? Nah, kemudian bagaimana aplikasi e-voting ini dapat menjamin kerahasiaan pemilih sehingga tidak diketahui kerahasiaan itu menjadi hak masing-masing pemilih. Nah, kemudian KPU sendiri itu pada periode ini menjelang pelaksanaan Pilkada 2020 itu tidak menjadikan isu dalam pemungutan suara menggunakan e-voting, tetap menggunakan secara manual, ya, dengan menggunakan sumber daya kelengkapan alat di TPS, logistik, sumber daya manusia, penyelenggara. KPU sudah mulai konsen kepada e-rekap. E-rekap ini atau kalau KPU menyebutnya sistem ini dengan Sirekap, ya, Sirekap. Ini baru di launching Sirekap ini pada tanggal 9 Agustus yang lalu di Bandung. Dan akan ada launching selanjutnya di Bali. Jadi Sirekap ini adalah masih sistem informasi rekapitulasi hasil penghitungan suara. Cara kerjanya itu tidak jauh berbeda dengan cara kerja sistem informasi penghitungan suara. Nah, Sirekap ini menggunakan mobile, alat mobile semacam handphone yang memiliki handphone Android yang memiliki kamera depan dan belakang, yang itu nantinya oleh petugas di KPPS memfoto C plano yang juga nanti menjadi kewajiban untuk dipindai dalam Sirekap. Fotonya itu dipindai. Juga Sirekap ini kerjanya secara prosedur hampir sama dengan situng. Artinya tidak menghilangkan adanya
kegiatan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan maupun di tingkat KPU kabupaten kota dan provinsi. Sirekap ini sekedar suatu sistem aplikasi ini, IT ini, Sirekap ini sekedar sama seperti situ, dia menjadi informasi yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan dalam pilkada, yaitu saksi dan panwas dan penyelenggara dalam rangka bagaimana dia menyajikan data hasil hasil penghitungan suara atau pemungutan suara di setiap tingkatan yang dapat diakses oleh user yang diberikan, yang dibatasi, usernya itu penyelenggara pemilu dan panwas serta saksi untuk melihat bagaimana hasil di setiap TPS maupun hasil di setiap proses rekap di kecamatan. Namun juga hasil yang di-upload, C-plano yang difoto kemudian di-upload dalam Sirekap ini tidak menjadi rujukan utama. Ya, tidak menjadi hasil yang digunakan untuk menjadi hasil dalam pengesahan. Tetap hasilnya adalah proses pleno rekapitulasi di tingkat masing-masing kecamatan, PPK maupun di kabupaten kota. Nah, saya memiliki beberapa pandangan bahwa pertama proses desain sistem pemilu menggunakan e-rekapitulasi ini memang menjadi ikhtiar KPU dan harus dipersiapkan secara matang dari hulu sampai ke hilir. Jadi selama proses perencanaan KPU tentunya dan pemangku kepentingan pemilu harus menunjukkan peta. Bagaimana prosedur pelaksanaan e-rekapitulasi? Siapa yang bisa menggunakannya di tingkat TPS? Bagaimana proses rekapitulasinya di tingkat kabupaten kota? Bagaimana rekapitulasi secara elektronik? Apakah harus melalui PPS di tingkat kelurahan atau PPK di kecamatan? Bagaimana pengawas TPS, kemudian Bawaslu dapat diberikan akses dalam mengawasi proses rekapitulasi secara e-rekap itu? Pertanyaan pemantik dari Pak Indra tadi juga menjadi soal bagaimana SDM penyelenggara di tingkat PPS, PPK dan KPPS dalam menggunakan aplikasi e-rekap ini. Kemudian bagaimana sampai pada titik bagaimana mengesahkan hasil itu, bagaimana aktivasi aplikasi itu, sehingga roadmap ini harus dipersiapkan dan disosialisasikan oleh KPU dalam proses perencanaan dan penggunaan sistem e-rekap dalam pilkada. Kemudian kedua, ada kecurigaan masyarakat, atau antras ya, ketidakpercayaan masyarakat terhadap penggunaan elektronik tadi. Bagaimana penggunaan e-rekap ini? Apakah data yang masuk melalui aplikasi atau alat rekapitulasi elektronik tersebut aman dari hacker? Ya. Apakah terjamin dari kecurangan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sendiri? Dan bagaimana pengawas pemilu dapat dilibatkan secara aktif dalam pengawasan dan proses rekapitulasi secara e-rekap? Bagaimana akses alat aplikasi tersebut? Bagaimana memasukkan angka, pasif usernya bagaimana? Nah, jika KPU dapat menjamin semua pertanyaan-pertanyaan publik ini dalam sebuah aplikasi dan alat yang murah, yang efektif, yang efisien, yang akuntabilitas, maka e-rekap elektronik ini adalah suatu keniscayaan yang menjadi ikhtiar KPU yang ditawarkan dalam pilkada tahun 2020 dalam rangka efektivitas, efisiensi, dan transparansi hasil pemilu. Nah, terakhir bila KPU akan melakukan simulasi kedua nanti di Bali terhadap aktivasi aplikasi Sirekap dan prosedur kerja, ini tentu juga harus sampaikan. Ini kan kita diskusinya selalu menyampaikan menggunakan aplikasi ini akan menghemat sejumlah biaya dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Ada penghematan efisiensi anggaran. Nah, bagaimana alat ini? Apakah alat ini alat yang pernah ditawarkan, misalnya dikembangkan oleh BPPT, atau alatnya berupa Android di masing-masing pemegang HP bagi penyelenggara pemilu? Jadi setiap penyelenggara pemilu mempunyai HP yang aplikasinya Android dan diwajibkan penyelenggara pemilu di tingkat PPK, PPS sampai KPM memiliki HP Android yang kamera depan dan belakang, dan bagaimana mereka kemudian terdata sebagai pemakainya. Nah, kemudian meski wacana ini banyak kalangan menilai, seperti Pak Indra sampaikan tadi, ada pro kontra dan dianggap KPU ambisius untuk menerapkan e-rekap ini dalam pilkada serentak 2020, tapi ini suatu hal yang tidak mustahil untuk dilaksanakan. Paling tidak, Sirekap ini sama seperti Situng kemarin menjadi informasi awal bagi peserta pemilu terkait dengan perolehan rekapitulasi perolehan suaranya di setiap
kecamatan atau setiap TPS maupun setiap kabupaten. Nah, kemudian saya juga melihat bahwa KPU ini kan dalam sejumlah evaluasi pemilu dari sejak 2014 sampai terakhir kemarin, KPU kan dinilai tidak bisa memberikan hasil pemilu dengan cepat. Ini kan bahkan hasil yang oleh teman-teman yang bergerak di polling cepat, ya itu lebih cepat dapat terpublikasikan dibandingkan hasil KPU. Memang secara regulasi KPU kemudian memiliki batasan-batasan rekap yang dapat diumumkan. Rekap di kabupaten itu baru bisa diumumkan ketika proses itu selesai. Jadi data-data dari situng itu adalah data pembanding sebenarnya, bahwa itu dibuka kepada publik agar publik mengetahui itu sebagai data yang otentik di TPS. Dan itu sangat besar kemungkinannya ada kesalahan dan itu diperbaiki di setiap proses rekap. Kemudian juga dengan menggunakan manual voting itu masih banyak yang tingginya jumlah surat suara yang tidak sah dalam penggunaan. Apalagi kayak kemarin ya, dengan jumlah peserta pemilu yang banyak, kemudian selain memilih partai, memilih calon, ini surat suaranya didiskusikan sedikit membingungkan bagi masyarakat ketika memberikan pilihannya. Dan ini menyebabkan tingginya jumlah surat suara yang tidak sah. Nah, kemudian apakah dengan menggunakan, katakanlah dalam pemungutan suara e-voting, ini akan meningkatkan jumlah suara yang sah. Nah, peran teknologi dan pelaksanaan pemilu ini dengan menggunakan mesin pungut hitung atau mesin ini belum dapat diterapkan sampai hari ini ya. KPU tidak menjadikannya sebagai concern-nya menggunakan electronic voting machine dalam proses penghitungan, pemungutan dan penghitungan suara. Tapi KPU sudah mulai masuk kepada proses rekapnya dengan aplikasi Sirekap. Nah, kemudian paling tidak yang sudah dilakukan oleh KPU ini, yang pertama, KPU berikhtiar membangun sistem manajemen hasil pemilu elektronik yang memungkinkan KPU dapat menetapkan hasil pemilu yang cepat dan dapat dipercaya. KPU melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang concern terhadap e-governance di Indonesia, terutama juga terhadap tata kelola pemilu yang baik. Kemudian KPU saat ini sedang mengembangkan strategi IT kelembagaan yang dapat menangani semua aspek penyelenggaraan pemilu. Jadi penyelenggaraan pemilu itu kan aspeknya tidak hanya pungut hitung dan rekap. Dari ada silon pencalonan, ada sidali yang menyangkut dengan data pemilih, ada logistik, silo, ada dana kampanye, sidakam, dan yang lain-lain termasuk juga keuangan. Kemudian KPU berikhtiar membangun solusi IT, solusi dalam penggunaan elektronik teknologi yang manfaatnya dengan menggunakan infrastruktur IT yang dapat diperkenalkan alat bantu baru yang mampu menjamin elektabilitas layanan kepada pemilih. Dengan adanya sejumlah aplikasi ini, KPU sedang berikhtiar untuk memberikan pelayanan kepada pemilih dalam hal penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Maaf, Pak Munawar, suaranya termute. Ya. Baik, Pak. Nanti saya akan bergabung lagi, Bu Eva dan Pak Indra, karena kami kebetulan jam 11 pas ini akan ada rapat pleno. Sebentar, nanti setelah rapat pleno ini saya akan bergabung kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bu Eva dan teman-teman peserta di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munawar yang telah memaparkan dari sisi KPU ya tentang bagaimana penggunaan IT pada tahapan hitung dan rekap pemilu. Dan sejauh ini KPU juga sudah selama menerapkan fungsi IT ya, tadi dari beberapa aplikasi-aplikasi yang sudah dijelaskan oleh Pak Munawar. Baik, sekarang kita mungkin bisa melihat kira-kira dari sisi JPPR, Pak Awan yang nantinya akan memaparkan, men-sharing ke kita kira-kira
apa sih permasalahan yang mungkin saat ini sudah terdetek apabila penggunaan IT dan tahapan tungsura dan reka pemilu ini dilaksanakan ke depan. Baik, langsung saja kita sapa Pak Alwan Olah. Pak Alwan Olaria Tobi. Ya, Bu Eva. Kedengaran ya suara saya? Dengaran, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa bertemu dan bersilaturahim dengan sahabat-sahabat Bapak Ibu di Aceh melalui udara. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan saling sharing terkait problem dan pengetahuan dalam pelaksanaan pemilu kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua, Pak Indra sudah mengundang dan bisa berdiskusi bersama kawan-kawan semua. Senang sekali. Bapak Ibu para narasumber, ada Pak Munawar tadi yang sudah juga menyampaikan materinya, Bapak Ibu Pak pimpinan, ketua, dan anggota KIP yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya. Saya pertama mengapresiasi gagasan yang kemarin Pak Indra telepon, kemudian kita ngobrol sebentar bahwa 2020 ini cuma Provinsi DKI dan Provinsi Aceh yang tidak melaksanakan pilkada, tetapi sebagai kelembagaan pemilu tetap menjalankan dimensi pendidikan politik atau pendidikan pemilih dengan berbagai macam aktivitas atau kemudian forum-forum seperti ini. Saya kira penting untuk selalu didiskusikan karena kita harus mulai bergeser dalam konteks pilkada atau demokrasi elektoral kita. Dalam hal ini pemilu, kita tidak lagi bicara soal proses, tetapi juga kemudian memaksimalkan bagaimana mitigasi dan evaluasi pelaksanaan kita. Jadi forum-forum seperti ini saya kira patut diapresiasi dan harus terus dilaksanakan. Tadi Pak Indra sudah memberikan pengantar bahwa ini menjadi 5 gelombang, ya, 5 gelombang ke depan. Mudah-mudahan bisa memberikan satu khazanah atau evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu di Aceh. Yang kedua, saya mohon maaf karena tidak menampilkan slide, karena ada beberapa tulisan saya dalam bentuk paper dan opini. Nanti kalau teman-teman bisa membaca, nanti saya bisa share. Tadi mau memindahkan ke PowerPoint, kayaknya agak kurang ini, jadi nanti bisa saya share dalam bentuk, karena dia Word dan tulisannya opini, jadi agak panjang. Tetapi pada prinsipnya dengan tema yang kemudian menjadi bahan diskusi kita, yang pertama adalah sistem pemilu kita harus sudah mulai bergeser pada paradigma pemilu konvensional menuju paradigma pemilu digital. Nah, ini harus sudah kita mulai menggeser paradigma pelaksanaan sistem pemilu kita. Kita belajar dari banyak negara yang juga sudah melakukan pergeseran pemilu yang bersifat konvensional menuju pemilu yang bersifat digital atau penggunaan teknologi. Taruhlah kita melihat contoh Brasil misalnya. Di negara Brazil itu adalah salah satu negara yang sistem pemilunya dalam hal rekapitulasinya paling lama. Jadi kalau di Indonesia, TPS belum tutup, hasilnya sudah ketahuan. Nah, ini hebatnya di negara kita. TPS masih melakukan penghitungan, di luar orang sudah tahu siapa pemenangnya. Nah, ini kan misal tadi Pak Munawar juga sudah menyinggung bahwa lembaga survei hitung cepat dengan metodologi samplingnya, dia bisa mengukur ya, siapa pemenangnya dengan asumsi errornya berapa persen misalnya kira-kira. Tetapi di Brazil, negara Brazil, dia membutuhkan hampir 2-3 bulan baru kita bisa mengetahui hasil. Lalu kemudian dia mulai bergeser untuk menerapkan apa yang disebut oleh e-rekap dan kemudian e-voting. Nah, di negara kita, TPS masih buka
hasilnya sudah ketahuan, atau datanya baru bergeser dari TPS menuju kecamatan, kita sudah tahu siapa pemenangnya. Nah, ini agak ini lelucon aja, tetapi saya kira dalam konteks administrasi pemilu kita ini satu hal yang perlu kita benahi. Dan yang kedua, misal kita melihat contoh India, ya. India itu sistem demokrasinya hampir sama seperti kita di Indonesia. Dalam konteks dia mempunyai 2 kamar sistem parlemen, ya, dan juga jumlah penduduknya juga hampir jauh lebih besar dari negara kita, dan demokrasi elektoralnya juga sedikit settle, ya, kira-kira begitu. Nah, tetapi penerapan teknologinya dia sudah mulai menerapkan itu, walaupun hanya menggunakan e-rekap, Nah, saya kira kita juga harus sudah mulai bergeser ke arah sana. Nah, walaupun gagasan-gagasan ini sudah diinisiasi oleh KPU, yang sama-sama kita ketahui bahwa KPU ini punya sistem ini udah banyak banget. Banyak sekali sistemnya KPU ini. Setiap tahapan dia punya sistem masing-masing. Jadi kalau pemilu ada 9 tahapan, berarti ada 9 sistem aplikasi. Ada yang 10. Ada 10. Ada 10 tahapan, berarti ada 10 aplikasi. Pendaftaran ada Silon, ada Sidali, ada Situng. Banyak sekali lah. Yang ketahuan oleh di luar kan hanya Sidali, Situng, Silon, kira-kira begitu. Nah, tetapi bagi teman-teman internal KPU untuk KIP, ini kan banyak banget ya aplikasi-aplikasi teknologinya. Artinya dalam konteks sistem, kita sudah mulai mencoba untuk masuk kepada pelaksanaan pemilu kita yang berbasis IT. Tetapi problemnya adalah keterpenuhan aspek regulasi kita juga masih setengah-setengah. Jadi saya membayangkan misal, atau bukan membayangkan, ini kasus pemilu kita kemarin ya. Saya ingat betul karena waktu pemilu itu saya juga kritik soal apakah kemudian partai politik sifatnya wajib mengisi silon atau hanya sunnah, kira-kira begitu. Nah, ini kan satu sisi undang-undang tidak mengatur, satu sisi PKPU mengakomodir itu. Jadi silon menjadi satu hal yang bersifat wajib bagi partai politik untuk mengisi sebagai database. Nah, tetapi ada partai politik yang tidak siap, lalu dia mengatakan, oh ini tidak wajib karena hanya di PKPU saja diatur, undang-undang tidak. Itu satu hal. Dan kedua adalah misal situng kita. Situng, satu sisi kita hitungan manual menggunakan hitungan manual di setiap berjenjang. Di satu sisi situng tidak lagi kemudian menjadi ukuran. Jadi dalam proses sengketa pun juga basis datanya tidak menggunakan situng, tetapi menggunakan basis rekap C1 plano manual, kan kira-kira begitu. Nah, jadi maksud saya adalah kalau kemudian kita mau bergeser kepada pendekatan teknologi atau IT, maka keterpenuhan aspek hukumnya pun juga harus maksimal. Jadi apakah ini dia bersifat wajib atau kira-kira seperti apa? Jadi kita harus komprehensif, jangan kemudian setengah-setengah mau menerapkannya. Nah, ini pun juga dengan wacana penggunaan e-rekap di Pilkada 2020 ya. Ini kan juga menjadi satu pilot project. Apakah hanya diterapkan di daerah-daerah yang basis basis indeks pengetahuannya sudah tinggi, lalu infrastruktur teknologi dalam hal ini internetnya juga sudah memadai, misal kayak di Tangerang atau misal di kota-kota besar ya, di Depok yang memang tidak lagi mengalami kendala internet. Apakah kita sudah bisa menggunakan e-rekap? Nah, ini yang kemudian saya katakan bahwa pemilu kita urusannya adalah administratif sekali. Administrasi pemilu kita ini paling ribet. Pak Indra kalau punya pasukan di TPS, itu berapa form yang ditandatanganin oleh KPPS? Banyak sekali. Naik lagi dia ketiga. Pingsan Bang isinya.
Nah itu, naik lagi ke tingkat kecamatan. Banyak aspek yang harus bersifat administrasi yang harus diurus. Tanda tangan lah, lalu kemudian salinan form C berapa, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Artinya, administrasi pemilu kita harus kemudian dipangkas. Ini salah satu evaluasi teman-teman JPPR juga dalam konteks administrasi pemilu. Lihat fenomena keserentakan kemarin, ada faktor kelelahan, lalu kemudian ada faktor ketelitian. Nah, ini kan hal-hal yang bersifat administratif, yang memang dia tidak terlalu berdampak ya, tetapi bagaimana kemudian kita menggunakan memangkas administrasi pemilu kita ini menjadi lebih singkat. Maka salah satu gagasannya adalah menggunakan teknologi. Tetapi teknologi kita tadi urusan keterpenuhan regulasi dia belum maksimal sama sekali. Belum maksimal sekali kemudian kita membicarakan soal keterpenuhan regulasi. Kapan itu terakhir di Nah, yang kedua adalah saya ingin melihat soal potret pengetahuan masyarakat pemilu. Potret pengetahuan masyarakat pemilih kita terhadap penggunaan, katakanlah kita menggunakan e-rekap. Nah, bagaimana masyarakat bisa masuk dalam penggunaan e-rekap? Karena ada satu pertanyaan besar yang kemudian juga belum terjawab, misalnya. Apakah e-rekap ini fungsinya kan pada wilayah efektivitas dan efisiensi? Nah, apakah kemudian sistem rekapitulasi yang berjenjang itu dipotong di bagian mana? Apakah dari TPS dia langsung ke provinsi, atau dia tidak lagi mampir ke kecamatan, cukup langsung ke kabupaten kota? Atau kira-kira seperti apa? Jadi kan rekapitulasi kan dia berjenjang ya, kalau dalam bahasa undang-undangnya kan begitu. Tetapi kalau penggunaan e-rekap, pada bagian mana dia harus dipotong? Ya, kalau kemudian sama, berarti ya aspek efektivitas dan efisiensi tadi itu tidak berpengaruh. So, kira-kira begitu. Jadi ini juga kemudian menjadi faktor pengetahuan penyelenggara dan faktor pengetahuan pemilih, karena kita harus juga melihat. Dan yang kedua adalah soal bagaimana prinsip penggunaan teknologi. Jadi soal transparansi, akuntabilitas, dan kemudian prinsip memudahkan itu udah pasti. Lalu kemudian prinsip keamanan. Ya. Prinsip keamanan ini yang ingin saya diskusikan. Yang pertama adalah Bapak Ibu semuanya, tugas berat dari KPU saat ini adalah bagaimana kemudian memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem teknologi yang dimiliki oleh KPU. Itu yang pertama. Karena kita melihat belakangan ini, hal-hal yang berkaitan dengan teknologi yang dimiliki oleh KPU itu cenderung jebol, atau cenderung security-nya tidak baik lah, kira-kira begitu. Keamanannya kurang baik. Terakhir, data pemilih jebol. Kedua, situngnya bermasalah. Dan ketiga, soal e-rekap belum kemudian maksimal. Jadi publik belum percaya betul terhadap penggunaan teknologi yang dimiliki oleh KPU. Apalagi urusan Sidali. Sidali dalam beberapa kasus rezim pilkada dan pemilu kita, daftar pemilih yang sudah dilakukan rekapitulasi secara manual, dia akan berubah hasil ketika diinput dalam Sidali. Jadi ini yang bermasalah adalah Sidali kita, atau yang bermasalah adalah proses rekapitulasi secara manual. Jadi ada satu keamanan teknologi yang dimiliki oleh KPU yang belum mampu dijaga secara baik, yang kemudian berdampak kepada pengetahuan publik dan kepercayaan publik terhadap KPU dalam hal keamanan IT. Jadi ini yang menjadi problem, ya. Ini yang menjadi problem yang bagi kita, bagi teman-teman pemantau dan teman-teman civil society, melihat adalah keruntuhan kepercayaan publik terhadap KPU pasca terakhir diretasnya big datanya data pemilih. Pada satu sisi data pemilih itu menjadi data pengecualian di lingkaran KPU yang
pilkada kemarin saja KWK itu data pemilih itu pada saat coklit tidak dibagikan ke Bawaslu dan ke teman-teman pemantau dengan catatan bahwa ini adalah data pengecualian. Di sisi lain datanya kejebol. Ini kan jadi problem di publik dalam hal membangun kepercayaan atau trust. Lalu yang terakhir adalah prinsip demokrasi ya. Saya membayangkan begini. Apakah penggunaan IT itu kita secara prinsip kita semua sepakat sebenarnya bahwa kita sudah mulai bergeser kepada paradigma konvensional ke paradigma digital. Jadi sistem pemilu kita dia harus sudah mulai bergeser kepada sistem pemilu kita yang berbasis digital. Tetapi ada prinsip-prinsip demokrasi luber jurdil itu yang harus juga kemudian kita jaga. Yang pertama misal, kalau kemudian ada terjadi kesalahan hitung atau kesalahan input, maka si A memilih siapa itu pasti ketahuan. Jadi asas kerahasiaannya pasti akan tidak terjaga. Kalau hitung manual kan ada kesalahan input, kita cukup membuka C1 plano, kita tidak harus membuka kotak, dan siapa memilih siapa itu tidak ketahuan. Tetapi kalau dia basis rekap, dia basis e-rekap atau e-voting, itu akan ketahuan. Nah, ini yang belum ditemukan caranya. Bagaimana menjaga kerahasiaan pilihan itu? Menjaga kerahasiaan pilihan ini yang belum terjaga sama sekali. Ya, dan yang terakhir adalah saya semalam berpikir soal dan di beberapa tulisan saya itu juga saya menyinggung soal aspek keterpenuhan infrastruktur internet ya. Karena saya mendorong di KPU itu pertama bahwa mestinya Pilkada 2020 ini adalah waktu yang tepat di mana KPU menerapkan sistem e-rekap. Dengan KPU harus sudah mulai dengan semangat untuk menjadikan teknologi sebagai solusi di Pilkada 2020 yang mana pelaksanaannya di masa pandemi. Jadi kita dulu mungkin nggak kenal ini Zoom. Bisa saya di Jakarta bisa ketemu Pak Indra dan kawan-kawan di Aceh dalam forum ini kalau bukan pandemi yang menunjukkan jalan, kan kira-kira begitu. Nah, karena pandemi lah kemudian kita bisa bertransformasi. Nah, ini satu sisi yang saya katakan bahwa Pilkada 2020 itu menjadi momentum di mana KPU harus sudah mulai bergeser kepada teknologi dengan menggunakan e-rekap. Nah, tetapi ada tantangan lain. Catatan JPPR itu dari 13.000 lebih kecamatan yang melaksanakan pilkada dari 270 daerah, ada 1.250 kecamatan yang infrastruktur internetnya tidak memadai. Itu hanya 270 daerah, apalagi seluruh Indonesia kalau dalam konteks pemilu. Nah, ini kan bisa kita kemudian membangun mitigasi. Tidak semua dia berjalan berbasis internet atau berbasis teknologi, tetapi juga ada hal-hal yang memang harus dijalankan secara manual. Tetapi hal-hal kecil yang bagi saya penting untuk dilakukan secara berbasis teknologi itu sudah mulai penting. Misal soal rekap. Kalau e-voting mungkin agak berat ya, tetapi e-rekap, rekapitulasi berjenjang yang bagi kita atau bagi beberapa temuan dan beberapa pendapat bahwa kecurangan atau perubahan suara itu sering terjadi pada soal rekapitulasi berjenjang. Nah, itu bisa memotong atau mencegah terjadinya perubahan-perubahan suara dan aspek-aspek pelanggaran-pelanggaran manipulasi suara pada saat itu. Jadi mudah-mudahan diskusi dan kajian-kajian dan forum-forum seperti yang diinisiasi oleh KIP Aceh dan Pak Indra dan kawan-kawannya, mudah-mudahan ini terus berjalan dan bisa berseri dan bisa melahirkan satu position paper yang bisa direkomendasikan ke pusat atau kemudian secara struktural bisa memberikan sebuah rekomendasi dalam aspek memperbaharui dan memperbaiki sistem pemilu kita yang bersifat konvensional menuju teknologi atau digitalisasi. Saya kira itu Bu Moderator sedikit dari saya. Saya mohon maaf tidak menggunakan bahan, tetapi mudah-mudahan bisa diterima dan bisa diserap oleh kita semua.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Awan. Sudah memberikan pandangannya ya terkait dengan kira-kira persoalan atau masalah apa sih yang muncul kira-kira kalau penggunaan IT diterapkan di tahapan tungsura dan rekap pemilu. Tadi mungkin bisa jadi catatan bahwa memang ditegaskan di sini bahwa prinsip keamanan dan juga bagaimana menjaga kerahasiaan dari proses e-rekap nanti yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilu ya. Baik, ini sekedar informasi kepada seluruh peserta yang sudah hadir saat ini, sudah 46 orang ya, dari berbagai lapisan, ada dari akademisi, praktisi, LSM, peneliti, birokrat, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan juga ada masyarakat umum. Dan saat ini juga diskusi ini live di Facebook kita, di Facebook KIP Kota Banda Aceh, yang juga terrecord untuk nanti masih bisa ditonton di masa yang akan datang. Dan para peserta kami harap masih tetap stay tune di sini ya sampai dengan acara selesai, karena akan ada pembagian sertifikat nanti di akhir acara yang akan dikirimkan lewat email. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke pemateri ketiga. Kalau tadi Pak Awan sudah menjelaskan permasalahan yang kira-kira akan muncul, nah sekarang kira-kira bagaimana sih peluang dan tantangan dari sisi penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan atau penerapan nanti tahapan tungsura di tingkat lapangan. Baik, kita serahkan kepada Pak Hasbullah, SPD MPD, untuk bisa memberikan sharing dan juga pandangannya kurang lebih 10 menit. Silakan Pak. Pak Hasbullah. Pak Hasbullah. Maaf Pak Hasbullah. Masih di unmute itu. Pak Hasbullah. Oke. Suaranya Pak. Sudah terdengar? Iya, baik Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuranillah. Salamatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa wala. Yang saya hormati, yang pertama sekali ada dari Pak Alwan Ola dari JPPR ya. Selamat datang di forum webinar nasional KIP Kota Banda Aceh. Kemudian apresiasi tertinggi juga kami sudah bersedia membuka satu materi. Selamat Pak Alwan. Kemudian tadi ada Pak Munawar selaku komisioner KIP Aceh ya, yang bidangi divisi teknis, dan ada ketua Pak Indra Milwadi, serta tadi ada Pak Wisadi, Pak Muhammad, dan Pak Yusri ya, beserta dengan praktisi-praktisi pegiat pemilu yang sudah hadir di diskusi kita hari ini. Tadi juga ada Panwasli Kota Banda Aceh, ya, ada Pak Sekretaris Panwasli di sini, ada Bu Eli tadi, ada nampak Bu Eli, ya, beserta dengan staf dari Panwasli Banda Aceh, beserta dengan pegiat pemilu, OKP, LSM, dan lain-lain yang stakeholder lain yang berkaitan dengan pemilu. Terima kasih sekali saya diberi kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan sedikit pandangan mengenai peluang penggunaan IT dalam tungsura dan tahapan tungsura dan e-rekap. Perlu diketahui sudah kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Munawar ya, beserta peluang dan tantangan, persoalan hukum, dan ada Pak Alwan juga sudah menyampaikan ya. Saya ingin sedikit aja menyampaikan karena saya selaku juga paling junior ini di antara yang lain, saya paling junior. Jadi sedikit memang kita belajar terkait dengan e-voting ya, kejadian tahun 2000 di Amerika itu dulu ya, sehingga e-voting itu sampai saat ini masih kurang percaya publik terhadap e-voting. Saat ini juga di Indonesia ya sering juga kita dengar dengan isu-isu juga dengan e-voting, tetapi itu hanya opini ataupun pemahaman masyarakat terhadap e-voting. Sebenarnya yang digarap oleh KPU saat ini merupakan e-rekap, itu pada prinsipnya juga hampir sama juga dengan
Situng kemarin ya, ada Situng ya, ada Sidali, ada Simpo, dan ada lain-lain aplikasi yang sudah disiapkan oleh KPU. Nah, dalam hal ini memang kalau bicara penggunaan IT ini memang sudah sangat layak ya. Kalau kita bicara peluang sudah sangat layak. Tidak hanya bicara tentang teknis pemilu ya. Jelas suaranya, tidak hanya berbicara tentang teknis pemilu ya. Dalam hal lain juga sudah berbicara, kalau tadi Pak Alwan berbicara dari paradigma konvensional menuju pada paradigma yang modern ya, tetapi saya lebih pada paradigma Android ini ya. Tidak hanya di dalam hal pemilu ya, seperti disampaikan oleh Pak Endra ya, bahwa penggunaan Android ini sudah sampai kepada semua ranah, baik itu seperti kita lihat ada GoFood, kita pesan ini, Shopee dan macam-macam, mereka itu mampu. Apalagi kita yang berbicara pemerintah, dan kita juga nantinya ada regulasi ya yang untuk mengatur tentang teknis daripada penggunaan IT pada tungsura dan e-rekap. Nah, bicara keunggulan daripada penggunaan IT ataupun e-voting ya, itu ada beberapa keunggulan kalau kita lihat. Yang pertama ya, menghilangkan kemungkinan suara yang tidak sah ataupun yang diragukan. Itu yang sangat di TPS itu ya, ada pada saat penghitungan surat suara ya, kadang-kadang ada pemilih yang kurang jelas di saat dia mencoblos. Ini dapat diminimalisir dengan menggunakan e-voting. Nah, yang kedua, membuat proses perhitungan suara yang cepat ya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Alwan ya, kalau di Brazil itu pemilu terlama diketahui hasilnya, kalau Indonesia itu tercepat ya, tercepat. Belum dihitung surat suara tapi sudah tahu hasil pemilunya, siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, maka mereka saja mampu, apalagi kita KPU. Saya yakin ya KPU mampu melakukan hal ini. Nah, kemudian dapat mengurangi jumlah surat suara, bisa meminimalisir sampai dengan 0 ya, cuman 1 surat suara tetapi bisa disebarkan kepada seluruh pelosok ataupun pada seluruh TPS. Jadi kalau bicara hemat dan sangat ramah terhadap lingkungan. Kemudian mengurangi biaya juga percetakan. Nah, di antara keunggulan itu juga ada manfaatnya. Manfaatnya ya, berbagai macam manfaatnya, termasuk waktu ya, termasuk ya petugas KPPS ya, dan lain-lain yang sangat bermanfaat terhadap perlakuan e-voting. Nah, tetapi saya tidak ingin berbicara lebih pada e-voting ya, karena KPU sendiri juga tidak menerapkan e-voting. Nah, kita hanya ingin berbicara pada ranah e-rekap. Nah, bicara e-rekap ini memungkinkan, malah KPU sudah bekerja sama dengan Universitas ITB ya, dengan ITB ya, malah ditargetkan bulan Maret 2020 itu selesai. Nah, walaupun itu pun selesai, namun tidak memungkinkan akan seluruh pilkada di 27 provinsi dan ada 273 kabupaten kota itu akan dilaksanakan semuanya penggunaan e-rekap. Ini mungkin nanti KPU akan lebih jelas lagi mengatur daerah-daerah mana yang akan digunakan e-rekap. Nah, dalam proses e-rekap ini ya, kalau kita lihat persoalan, memang persoalan yang sangat urgen itu pada saat rekap suara. Sering kita dengar ya, ada beberapa persoalan seperti tadi ada yang disampaikan oleh Pak Alwan ya. Yang pertama dari catatan saya ya, ini dapat persoalan terjadi saat rekap. Yang pertama, membuka ruang manipulasi hasil suara ketika proses rekap berjenjang. Kita tahu yang pertama ada perhitungan di TPS, kemudian ada rekap kalau dulu ada rekap di tingkat kampung PPS, kemudian baru kecamatan ya, kemudian sampai dengan kabupaten, provinsi dan nasional. Nah, dari tahap per tahap itu kadang-kadang ya suaranya bisa dimanipulasi oleh orang-orang yang berkepentingan. Nah, maka ini sangat tepat kalau kita gunakan e-rekap. Itu satu dasarnya.
Yang kedua, suara pemilih raib ini ketika dipindahkan dari TPS. Nah, ketika proses perhitungan, ini biasanya suara pemilih itu akan raib, ya. Bisa-bisa si A milih partai ini, digeser partai itu. Ini juga sering terjadi, ataupun caleg ini pilih ini, dia digeser ke lain. Nah, ini juga persoalan yang terjadi saat pemilu. Nah, kemudian adanya kesalahan teknis dalam proses penulisan perolehan suara. Ini juga menjadi faktor kesalahan teknis daripada penyelenggara, baik itu KPPS dalam proses memindahkan hasil surat suara kepada C plano, kemudian dipindahkan lagi ke ke salinan C1-nya, ya. Seperti kita Banda Aceh ada kasus yang terjadi di Tibang kemarin, ya. Kebetulan ini ada Pak Rida, ya. Ini memang murni ada kesalahan teknis dalam proses pemindahan, ya. Dari TPS ke C plano, kemudian dari C plano dipindahkan ke salinan, itu sudah berbeda hasilnya. Nah, ini juga dapat minimalisir dengan adanya penggunaan e-rekap. Nah, penggunaan e-rekap di antara persoalan lain menjadi penyebab, ya, penyebab dari dasar penggunaan e-rekap. Maka oleh karena itu KPU berinisiatif untuk menggunakan e-rekap pada Pilkada 2020 ini, dan tidak memungkinkan juga akan dilaksanakan di pemilu 2024 ataupun mungkin pilkada lagi seterusnya sampai 2027. Kita belum tahu juga, saat ini sedang diusul regulasi terhadap undang-undang, disatukan undang-undang pilkada dengan undang pemilu. Nah, sistem penggunaan e-rekap ini, ya, ini kalau kita lihat ini sangat mudah. Artinya setiap KPPS nanti akan dibekali ataupun mungkin akan dibekali semacam HP Android, ya, yang punya kamera depan ataupun belakang, ya. Nantinya setelah proses pemungutan suara, hasilnya dipoto C1 plano, kemudian C1 plano itu langsung dikirim kepada server KPU. Nah, nanti server KPU dengan sistem dan penggunaan IT yang canggih, ya, semacam seperti barcode ataupun kode QR itu yang membaca tulisan dari KPPS. Itu langsung akan muncul dalam bentuk teks ataupun dalam bentuk angka tercatat di server KPU. Jadi e-rekap itu cuman saat penghitungan suara, tetapi direkap di tingkat jenjang kecamatan ini juga tidak dilakukan lagi, ya. Yang hanya dilakukan rekap nantinya di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat provinsi dan di tingkat nasional. Itu menurut pernyataan Pak Pramono di berita Detik, ya, yang saya baca, ya. Jadi penggunaan e-rekap itu hanya untuk meminimalisir penghitungan suara dan rekap di tingkat kecamatan, bukan di tingkat kabupaten dan di tingkat provinsi. Nah, saya pikir itu aja gambaran. Nanti kita lebih pada diskusi, ya. Persoalan teknis nanti akan diatur kembali oleh KPU dalam aturan PKPU, dan persoalan-persoalan hukum ataupun regulasi lainnya juga akan diatur nanti. Saya pikir itu saja paparannya. Mohon maaf, saya akhiri sampai di sini, ya. Kita nanti lebih kepada diskusi, akan memunculkan beberapa pertanyaan, nanti akan kita kalau memang mampu kita jawab, ya. Kalau memang tidak mampu kita jawab, kita kembalikan kepada KPU sendiri yang memiliki kewenangan penuh. Saya pikir itu aja, Bu Vera. Terima kasih. Bu Eva, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hasbullah atas pemaparannya, ya. Tadi yang sudah disampaikan bahwa memang kalau penerapan dari e-rekap ini dari sisi penyelenggara ada beberapa kelebihan, ya. Bisa minimalisir surat suara dan juga bisa mengurangi biaya. Tapi juga penerapan ini pastinya menjadi tantangan terbesar buat penyelenggara, dalam hal ini KPU, karena juga menyambung seperti apa yang disampaikan oleh Pak Alwan tadi. Bagaimana kepercayaan publik yang sempat diragukan, ya, kepercayaan publik terhadap KPU, mengingat dari sejarah story sebelumnya
dari seperti situng sebelumnya, dan bagaimana nanti seandainya e-rekap ini dijalankan bisa tetap terjaga kerahasiaan dari suara pemilih, dan bagaimana KPU bisa menjamin keamanan dari setiap hasil suara yang diputuskan nantinya. Baik, mungkin untuk lebih memperdalam lagi ya atau tentang penggunaan IT pada tahapan tungsura dan rekap pemilu ini, kita buka sesi pertanyaan. Ini bagi peserta yang ingin bertanya, bisa langsung kita buka sesi pertama untuk 3 orang, bisa menyebutkan nama, asalnya dari mana, dan pertanyaannya langsung kepada pemateri mana yang mau ditanyakan, dan pertanyaan disampaikan itu terkait dengan apa yang sedang kita bahas saat ini, yaitu tentang penggunaan IT pada tahapan tungsura dan rekap pemilu. Baik, apa ada yang ingin bertanya? Saat ini kita juga live ya di Facebook KIP Kota Banda Aceh dari saat kita mulai tadi. Dan saat ini terpantau sudah ada 45 partisipan yang bergabung. Itu dari beragam lapisan ya, ada dari akademisi, praktisi, tadi juga ada pengawas ya, birokrat, tokoh masyarakat, ini juga ada mahasiswa, dan juga ini terbuka buat umum. Ada yang ingin bertanya? Ini masih pada ngikutin ya? Atau suara saya tidak jelas ya? Jelas. Panwas tuh ada. Oh, ada Pak Munawar lagi dapat. Pak Munawar sudah bergabung kembali di kita. Jadi mungkin ada peserta yang ingin bertanya langsung kepada pemateri kita. Ini Pak Munawar mungkin dari sisi KPU-nya. Kira-kira apa yang lebih dalam lagi? Ada Ketua KIP Subuh Salam tuh, Pak Asmiadi. Silakan, Pak. Ini pemateri kita sudah standby, Pak. Usai ada Pak Munawar Syah, Pak Alwan Olariantobi, dan juga Pak Hasbullah. Dan Ketua KIP Kota Banda Aceh juga masih bersama kita di sini. Ada Pak Asmiadi tuh, Pak Asmiadi. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Asmiadi, dari KIP Subuh Salam. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Ketua, kepada Pak Munawar, mohon maaf. Dulu Pak Asmiadi ngomong langsung. Baik, Pak Asmiadi, kami persilakan, Pak. Pak Asmiadi, bisa bertanya langsung, Pak? Bisa di-unmute. Silakan, Pak Asmiadi. Bapak bisa bertanya langsung, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, yang kami muliakan, Bapak Ketua KIP Aceh, Bapak Munawar. Yang kami Bapak Munawar, dengan menurut kami dengan sudah mapannya infrastruktur di Aceh terkait dengan sudah teralirinya seluruh wilayah Aceh ini dengan 4G atau infrastruktur internet, apakah dalam pelaksanaan Pilkada Aceh ke depan sistem e-rekap yang paripurna ini sudah bisa dilakukan gitu. Sehingga ke depannya teknis pelaksanaan pembimbingan bagi seluruh pelaksanaan di setiap tingkatan nantinya dalam rekrutmennya, bagi kami pelaksana di daerah ini sudah bisa melaksanakan persiapan-persiapan yang memungkinkan untuk mendukung pelaksanaan e-rekap secara paripurna tersebut di daerah kami ini. Demikian Pak Ketua, atas jawabannya dan juga petunjuknya nanti kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asmiadi.
Sambil kita menunggu pertanyaan lain, mungkin langsung saja kita serahkan kepada Pak Munawar untuk bisa merespon dari pertanyaan Pak Asmiadi. Silakan Pak. Ya, maaf saya baru bisa kembali lagi, walaupun tadi saya meninggalkan webinar sebentar, ini juga kembali saya meninggalkan rapat sebentar setelah saya menyampaikan pendapat dalam rapat. Ya, Pak Asmiadi, sebagaimana saya sampaikan di awal ketika saya menyampaikan materi ini, itu untuk pelaksanaan e-rekap dalam Pilkada 2020 ini kan KPU saat ini itu belum menyusun peraturan KPU tentang rekapitulasi ya, yang baru kan, untuk Pilkada 2020. Maka karena KPU punya ikhtiar untuk e-rekap, maka ini sedang mempersiapkan infrastrukturnya, sedang mempersiapkan aplikasinya, dan bagaimana prosedur kerja dari e-rekap ini. Ya. Jadi bila ini kemudian dapat diterapkan di Pilkada 2020 dan nantinya ketika Pilkada Aceh di 2022, saya kira apabila kemudian ini juga menjadi legasinya KPU dalam proses rekap, tentu nanti akan dituangkan dalam peraturan KPU tentang rekapitulasi dan bagaimana juknis pelaksanaan rekap itu dalam Pilkada di Aceh ke depan. Nah, terkait bahwa secara infrastruktur kita, secara geografis kita semua daerah sudah terjamah dengan teknologi informasi berupa jaringan internet, memang ini juga tentu ada juga beberapa daerah di kita yang belum masuk ya misalnya. Tapi pada prinsipnya kan hampir semua kita menggunakan di tangan kita menggenggam aplikasi yang menggenggam teknologi yaitu handphone yang berbasis Android. Jadi yang perlu saya sampaikan tadi ada pernyataan Pak Alwan tadi yang menarik bahwa kalau efektivitas dan efisiensi menjadi alasan logisnya, maka tahapan mana yang akan dipotong kan begitu? Tahapan mana yang akan dipotong? Apakah proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS kemudian tidak ada lagi rekap di kecamatan, langsung itu dikirim ke kabupaten kota dengan e-rekap atau bagaimana? Ini kan belum nampak solusinya karena belum ada PKPU-nya. Tapi dari pemaparan cara kerja e-sirekap yang itu sudah di-launching di tanggal 9 Agustus yang lalu di Bandung, saya mendapatkan informasi bahwa sirekap ini tidak bedanya dengan situng. Tidak bedanya dengan situng seperti yang kita laksanakan pada saat pileg kemarin. Jadi dia tidak memotong pekerjaan PPK, ya, tetap PPK melakukan rekapitulasi manual, tetap di kabupaten kota melakukan rekapitulasi manual, tetap di provinsi melakukan rekapitulasi manual secara berjenjang, karena itu adalah perintah undang-undang. Tapi aplikasi Sirekap ini sistem kerjanya sama juga C-Plano yang difoto, yang kemudian dipindai oleh user kepada aplikasi ini, yang kemudian user dalam aplikasi ini berupa pemangku kepentingan pilkada, yaitu termasuk saksi yang resmi yang dikirim oleh pasangan calon, kemudian Panwasli itu dapat mengakses hasil C-Plano yang dikirim melalui foto ke aplikasi ini. Jadi aplikasi Sirekap ini dalam rangka transparansi ya, rangka transparansi C-Plano yang sudah disahkan di KPPS di setiap TPS yang kemudian dapat C-Plano ini. Kalau kemarin kita kan formulir C1-nya saja yang kita pindah di situ. Tapi kalau Sirekap formulir C-Planonya. Formulir C-Planonya yang dipotong, diletakkan di atas tempat yang bidang, kemudian difoto oleh petugas yang KPPS yang memiliki user untuk itu, lalu dikirim. Nah, dikirim dan itu kemudian dapat diakses oleh pemegang user yang lainnya, yaitu saksi dari pasangan calon dan Panwasli. Nah, itu yang kemudian C-Plano itu merupakan transparansi saja. Kemudian proses hasil C-Plano itu kan dituangkan dalam C1, ada juga kewajiban kita untuk memindai itu di situng. Lalu pada saat rekap di PPK, C-Plano C1 yang sudah disahkan turun menjadi formulirnya menjadi formulir DB dan segala formulir DB itu kemudian kan juga dilakukan rekapitulasi secara manual juga, sehingga yang diputuskan itu juga yang manual.
Demikian Pak Asmiadi, sampai berjenjang sampai di KIP Kabupaten Kota dan sampai di KIP Provinsi. Saya kira demikian Pak Asmiadi. Baik, terima kasih Pak Munawar. Bagaimana Pak Asmiadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Munawar tadi, atau ada mungkin ada yang lebih rinci lagi yang ingin ditanya terkait dengan apa yang ditanyakan sebelumnya, Pak? Atau Baik, mau menanggapi lagi? Sudah cukup jelas bagaimana mekanisme kerja daripada Erekap ini. Mudah-mudahan ke depannya dalam Pilkada Aceh ke depan KPU dapat menerbitkan aturan main terkait dengan penggunaan aplikasi tersebut, sehingga memang asas transparansi yang selama ini sudah kita lakukan sebaik mungkin dapat lebih maksimal lagi, sehingga tidak ada lagi perdebatan antara saksi dengan rekan-rekan kita di PPK nantinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asmiadi ya. Tadi juga ada di kolom komentar ini dari Pak Samsul Bahri yang menyatakan bahwa sependapat dengan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Munawar. Atau mungkin Pak Samsul Bahri juga ingin menambahkan lagi atau menanggapi lebih lanjut lagi, Pak Samsul Bahri. Mic-nya rusak ya, Pak ya. Bisa juga dikomen melalui kolom chat, Pak. Ini juga ada dari Ibu Eli Safrida, sebenarnya dari Panwasli Kota Banda Aceh ingin menanggapi ya dari apa yang disampaikan tadi. Cuma beliau lagi dalam lagi ada acara di Takengon, cuma tidak bisa menghidupkan videonya. Ibu Eli Safrida, bagaimana Bu? Atau ada dari partai politik yang ingin bertanya atau menanggapi? Baik, Eva. Ya, silakan Bu Eli. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam hormat saya kepada Pak Indra, selaku Ketua KIP Kota Banda Aceh yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang sangat baik ini dan sangat bermanfaat, ya. Terus kepada para narasumber yang sudah memaparkan materi terkait penggunaan IT dalam pengawasan, dalam situng ya, dan juga kepada para partisipan yang sudah berhadir di kegiatan webinar. Mungkin kami menanggapi dari sisi pengawasan ya yang menjadi tugas dan wewenang dari Bawaslu. Nah, kegiatan penerapan sistem informasi teknologi dalam pemilu ini mungkin sudah memang diterapkan dalam pelaksanaan pemilu kemarin ya, ketika legislatif itu sudah diterapkan. Itu ada Silon, Sidalih, dan juga Skrekap ya untuk pelaksanaan di pemilu kemarin. Nah, kalau di Bawaslu sendiri, kita juga sudah menjalankan beberapa aplikasi yang ada Iwaslu, Gowaslu, dan juga SIPS untuk penyelesaian sengketa. Namun tentu dalam pelaksanaan aplikasi yang dijalankan oleh masing-masing penyelenggara pemilu ini ada tantangan dan juga kelemahan. Tentu dalam hal penggunaan IT ini sendiri. Nah, misalnya itu terjadi peretasan terhadap situs dan data, yang pasti tujuan peretasan ini adalah untuk mengganggu sistem ini sendiri. Tapi intinya, dalam hal penerapan IT dalam sebuah penyelenggaraan ini adalah sangat baik ya. Jadi itu mungkin memudahkan kerja-kerja kita, seperti yang disampaikan tadi oleh narasumber, terjadi efisiensi dalam hal anggaran ataupun yang melaksanakan nantinya di lapangan.
Akan tetapi ada kelemahan-kelemahan juga ketika ini memang dilaksanakan, khususnya ini masih menjaring ya, permasalahan-permasalahan oleh penyelenggaranya sendiri. Ketika sistem yang dibangun ini sudah sangat baik, akan tetapi tidak didukung oleh kapasitas SDM yang memadai ketika melaksanakan pekerjaannya. Itu tentu akan memunculkan persoalan lain yang ujung-ujungnya nanti akan terjadi banyak sekali pelanggaran yang terjadi. Saya bisa saja kan itu dalam hal pelanggaran administrasi. Nah, mungkin ini perlu kesiapan yang sangat matang yang dilakukan oleh kawan-kawan penyelenggara dari KIP sendiri. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan ya terkait dengan pelaksanaan bagaimana penggunaan situng ini sendiri nanti ketika pemilu-pemilu yang akan datang. Terima kasih kesempatannya. Demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eli yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di kita ya, meskipun ada tugas di Takengon. Baik, ini mungkin Pak Hasbullah bisa merespon langsung ya dari apa yang disampaikan oleh Ibu Eli ya. Bisa langsung direspon saja di sini, Pak. Pak Hasbullah. Ya. Silakan, Terima kasih. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Bu Eli ya. Dan satu lagi tadi ada pertanyaan di komentar ini ada Pak Said Fahrul ya. Nah, saya jawab dulu dari pertanyaan Pak Said Fahrul ya. Terkait dengan tanya apakah Sirekap menyediakan fitur persetujuan panwaslih dan saksi ya. Ini jawabnya itu tetap karena fitur panwaslih dan saksi itu mereka melekat di C1 planonya. Jadi di C1-nya bukan di fitur e-rekap. Tetapi ini hanya gambaran ya. Kami sendiri belum pernah melakukan simulasi khususnya mungkin kami Aceh ya. Kami Aceh selaku penyelenggara belum ada simulasi dan belum tahu seperti apa alat itu. Tapi sebagai gambaran ya fitur persetujuan itu dia melekat di C1 plano, kemudian ya PPS nantinya KPPS nantinya memotret ataupun memfoto C1 plano yang kemudian dikirim ke jadi berbeda dengan situng kemarin. Kalau situng kemarin foto itu dipindai kemudian di-entry lagi, diketik angkanya. Tetapi kalau e-rekap ini ya dia setelah difoto server KPU itu dengan alat yang bisa langsung dibaca teks tulisan tersebut. Jadi kalau seperti disampaikan Pak Munawar tadi ya itu tidak memungkinkan untuk menghilangkan rekap perjenjang. Rekap perjenjang itu dia tetap. Tetapi seperti yang saya tahu ya mungkin agak berbeda dengan Pak Munawar ya rekap perjenjang itu hanya terjadi ya saya membaca statement dari Pak Pramono di Detik ya di jenjang kabupaten kota dan provinsi beserta dengan nasional. Artinya memangkas rekap di tingkat kecamatan itu. Nah, itulah penggunaan daripada e-rekap untuk meminimalisir persoalan dan terjadi saat pemindahan suara ataupun surat suara. Jadi begitu. Nah, memang Bu tadi pertanyaan satu lagi ada Bu Eli ya. Pertanyaan saya sudah lupa di pertanyaannya. Bisa diulang kira-kira Bu Eli? Bisa diulang? Terkait apa tadi? Bu Eli? Halo? Halo Bu Eva? Ya Pak, tadi Bu Eli merespon tentang ya. Ini Bu Elinya lagi saya. dalam ini Pak, lagi dalam kegiatan juga, jadi mungkin tidak bisa full terlalu join-nya. Tadi nanya apa? Tadi kira-kira apa
Saya sudah lupa apa yang direspon oleh Bu Eli. Bisa digambarkan ulang kira-kira Bu Eva apa? Tadi lebih disimpulkan juga bagaimana jaminan dari kerahasiaan dari suara pemilih nantinya apabila e-rekap itu dilaksanakan gitu Pak. Ya, baik. Saya pikir terkait dengan kerahasiaan suara pemilih ini tidak terjadi persoalan karena e-rekap ini dia bekerja cuman diambil dasarnya berdasarkan C1 plano. Jadi berbeda dengan e-voting. Ketika e-voting itu terjadi persoalan hukum, ya itu akan menghilang kerahasiaan daripada azas pemilu. Jadi ada azas pemilu kan ada langsung, umum, bebas, rahasia itu akan hilang rahasianya. Jadi berbeda dengan e-rekap. Nah, kalau e-voting tadi terjadi persoalan hukum, kita telusuri lagi. Pemilih memilih siapa, nanti akan ketahuan kan dia memilih partai mana atau dia memilih calon nomor urut berapa. Ini kan berarti dengan kita tahu itu berarti kerahasiaan dari azas pemilu akan hilang. Makanya KPU tidak menerapkan e-voting. Nah, tapi kalau e-rekap ini ya sudah dipelajari dan sudah dianalisis ya, azas langsung umum bebas rahasia itu tetap terjaga. Nah, tinggal memang kepercayaan publik terhadap e-rekap ya. E-rekap tadi kan bekerja dia berdasarkan C1 plano, bukan bekerja surat suara yang difoto dikirim ke server, tapi C1 plano itu yang dikirim ke server. Jadi saya pikir itu gambaran menurut saya, mungkin akan ditambahkan lagi nanti oleh Pak Munawar ya. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hasbullah. Tadi juga Ibu Elisa Frida juga ada menyinggung penerapan ini ada sedikit kelemahan ya, mengingat biasanya ada peretasan dari aplikasi-aplikasi. Nah, ya. Ini kira-kira seperti apa Pak Munawar Syah? Mungkin bisa sedikit menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Elisa Frida tadi. Silakan Pak. Ya, yang pertama mungkin saya ingin menyampaikan dulu bahwa tentang bagian mana yang tidak terlibat lagi rekapitulasi itu sebagaimana yang Pak Asmullah sampaikan tadi, apakah di PPK sebagaimana statementnya Pak Mas Pramono itu juga belum pasti ya. Karena kan ketentuan peraturan KPU tentang rekapitulasi ini kan belum ada ya. Karena kan harus menunggu juga beberapa kali simulasi tentang rekap dan kemudian kan KPU harus mengkaji benar apabila ada satu bagian yang dipangkas dalam tahapan seperti rekapitulasi berjenjang tadi apakah di PPK. Jadi perlu saya sampaikan bahwa alur penggunaan aplikasi ini ada 7 langkah sebenarnya. Ada 7 langkah alur penggunaan aplikasi ini. Yang pertama, alur install aplikasi. Kemudian login aplikasi. Siapa yang bisa melogin? Siapa yang bisa menginstal aplikasi? Yang bisa menginstal aplikasi tentu pertama penyelenggara pemilu di tingkatannya. Yaitu misalnya itu chip, karena itu sifatnya chip plano, maka itu adalah KPPS. Nah, misalnya nanti ketua KPPS melakukan install aplikasi itu di handphone dia yang Android. Kemudian dia login aplikasi berdasarkan user dia. Lalu di masing-masing TPS ada pengawas TPS misalnya. Ada saksi dari calon misalnya. Itu juga diberikan user untuk bisa install aplikasi dan login di aplikasi ini. Lalu foto C plano. Nah, yang siapa yang memfoto C plano ini? Yaitu penyelenggara. C plano yang besar itu diletakkan pada bidang yang rata, kemudian difoto. Lalu foto itu dikirim ke dalam aplikasi ini. Lalu yang kelima, langkah kelima adalah kesesuaian, ketentuan kesesuaian. Nah, karena aplikasi ini akan membaca hasil yang dalam C plano, nanti ada di situ fitur di mana fitur ketentuan kesesuaian, penentuan kesesuaian, misalnya angka 4 terbaca 9 atau angka 3 terbaca 8 misalnya. Nah, ini ada fiturnya. Kemudian ada langkah ke-7 kelola saksi dan pengawas. Jadi saksi dan pengawas bisa melihat foto kiriman itu. Kemudian juga baru dikirim kode QR-nya
menjadi selesailah pekerjaan itu menjadi 7 langkah tadi. Nah, ada bagian-bagian yang difoto dalam C plano itu, ya, bagian-bagian tidak hanya C plano 1 itu yang difoto, ada bagian-bagian yang harus difoto dalam C plano itu. Yang itu nantinya akan dibaca dalam aplikasi ini. Misalnya bagian terkait dengan halaman 1, misalnya data pengguna surat suara, ya kan? Itu kan ada jumlah pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam DPPH, jumlah pengguna hak pilih di DPTB, dan KTP elektronik, jumlah pengguna itu difoto. Itu bagian yang difoto juga. Kemudian data pemilih disabilitas, bagian yang difoto juga. Kemudian data penggunaan surat suara, itu bagian yang difoto juga. Baru kemudian, termasuk juga data pemilih, itu menjadi bagian yang difoto juga. Nah, semua yang difoto ini kemudian dikirim oleh dalam bentuk foto ke dalam aplikasi ini, kemudian dibaca oleh aplikasi. Dibaca, kemudian langsung nanti ada fitur di mana hasil bacaannya berapa, di poin 1A-nya berapa data pemilihnya, yang ada 4 item, jumlah pemilih dalam DPTB, jumlah pemilih dalam DPPH, itu dibaca. Nah, kemudian ada kolom-kolomnya, kemudian data pengguna, data pemilih disabilitas itu dibaca, baru kemudian disubmit oleh operator, ya. Nah, kemudian ada yang saya sampaikan tadi, poin ketiga tadi, ada di mana ketentuan kesesuaian, nanti di situ bisa, misalnya ada ketentuan kesesuaian, misalnya angka 3 dibaca angka 8, misalnya begitu terbaca dalam server ini, nah itu harus dipastikan. Baru kemudian ada kolom komen di situ, ya, kolom komentar pada kolom ketentuan kesesuaian, misal dilihat tidak sesuai, ada terbaca angka 9 menjadi angka 4, angka 8 menjadi angka 3, misalnya, itu disubmit kembali. Nah, ini beberapa langkahnya. Baru kemudian ada fitur kelola saksi dan pengawas, di mana ada misalnya setelah disubmit semua, ini ada bagian info C1, ya. Nah, bagian info C1 itu kemudian misalnya saksi sudah tadi ada 4 pasangan, berarti ada 4, 1, 2, 3, 4 saksi tambah panwas, yang itu nanti usernya dia masuk di dalam aplikasi ini. Kemudian nanti dia statusnya ada status apakah C ke dia di login dia, oh sudah terbagi. Nah, kalau belum terbagi, dia tidak akan mengklik belum terbagi. Sudah terbagi, dia akan klik belum terbagi. Nah, ini kemudian baru masing-masing yang menggunakan aplikasi ini di pemangku penyelenggaraan pemungutan di TPS ini bisa langsung melihat. Nah, kemudian di samping itu nanti ada registrasi saksi di setiap TPS, yang itu untuk agar nama dia masuk dalam server ini. Nah, terkait dengan hal ini sebenarnya apa juga yang menjadi ketentuan dasarnya, ketentuan dasar pembandingnya. Toh dalam proses pemungutan suara itu juga dibolehkan, baik bagi panwas maupun saksi setelah proses penghitungan suara selesai, boleh pemantau juga boleh memfoto C plano itu, walaupun mereka bukan user yang masuk dalam aplikasi ini, mereka boleh foto. Nah, foto itu juga menjadi dokumen di masing-masing panwas maupun apabila kemudian hasil foto itu, tentu foto itu baru diberikan setelah selesai kawan-kawan memfoto, yang itu KPPS itu kan, untuk dikirim ke dalam aplikasi ini. Sebagai bahwa tidak ada perubahan dari C plano ini. Nah, kemudian yang terakhir saya sampaikan oleh Ibu ini, adakah fitur dalam Ibu Pak saya tadi? Apakah ada fitur persetujuan? Bukan fitur persetujuan yang dimaksud tadi dalam aplikasi ini, tapi ketentuan kesesuaian. Nah, jadi saksi dan panwas yang memegang juga, yang sudah install aplikasi dan masuk kode dia di dalam aplikasi, dia bisa melihat sesuai tidak bacaan Sirekap ini dengan C plano yang sudah dia foto lebih awal sebagai bahan pembanding dia. Kalau sesuai, dia akan klik. Kalau bacaan dia tidak sesuai, dia tidak akan klik tidak sesuai. Gitu dia. Jadi semacam fitur yang itu konfirmasi. Fitur konfirmasi saja, sesuai tidak bacaan Sirekap ini dengan C plano yang sudah difoto tadi.
Sedangkan C plano itu sendiri kan di bawahnya itu kan sudah ada persetujuan, sebagaimana Pak Asbullah sampaikan tadi. Di bawah C plano itu sudah ada persetujuan masing-masing saksi dan juga ada tanda tangan panwas misalnya kan. Nah itu kan juga sudah bagian dari persetujuan dari C plano. Nah perlunya fitur kesesuaian ini tadi, penentuan kesesuaian. Apabila C plano yang dikirim ini ternyata tidak sesuai fotonya dengan C plano yang sebenarnya, itu kan perlu ada fitur penentuan kesesuaian oleh orang-orang yang terlibat langsung di dalam proses pemungutan suara yang dia masuk sebagai user juga di dalam aplikasi ini, yaitu saksi dan panwas. Nah, oleh sebab itu validasi hasil foto ini agar terbaca dengan baik, maka tentu ya peningkatan handphone yang dimiliki oleh KPPS. Artinya handphone yang fotonya itu cerah, yang resolusinya tinggi, tidak boleh juga handphone Android tapi jangan-jangan gitu kan. Sehingga fotonya tidak terbaca dengan baik karena si rekap ini sangat tergantung dengan hasil foto. Jadi tentunya nanti juga nih ada pekerjaan sampingan, misalnya nanti ketika seleksi KPPS harus dipastikan Pak Indra, apakah KPPS-nya menggunakan handphone Android seri bagus gitu kan Pak Indra. Kalau HP Android seri kita harus juga dipastikan itu ya. Nah ini juga menjadi persoalan buat pernyataan bahwa memiliki handphone dengan aplikasi Android berapa gitu kan, kemudian betulkah handphone yang memiliki foto depan belakang gitu kan. Nah ini kan yang juga menyangkut dengan persyaratan PPK, PPS, KPPS nanti juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kalau kita terima anggota KPPS yang masih pakai handphone jadul, tentu tidak mungkin bisa masuk ke dalam aplikasi ini ya, fotonya rabun, fotonya kabur ya nggak bisa terbaca. Nah kemudian ya jadi abu-abu. Nah, keraguan-raguan sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Eli tadi, ya itu tadi yang kita sampaikan, yang Pak Alwan sampaikan di awal, yang saya sampaikan di awal, ada kondisi mana penggunaan IT teknologi ini ya masih ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap manfaatnya, sehingga seakan-akan kita meninggalkan yang manual. Padahal ini dalam proses transparansi agar data itu dapat diakses oleh yang memiliki kepentingan mengakses data. Nah, kemudian terkait hacker dan terkait diretas, nah ini tentu hal yang juga menjadi pekerjaan orang lain gitu kan. Ada pekerjaan orang lain yang memang memiliki keahlian untuk meretas dan menghacker. Nah, pekerjaan kami penyelenggara tentu bagaimana menyiapkan aplikasi yang siap, yang secara infrastrukturnya tidak mudah untuk dibobol oleh para hacker dan para peretas, sehingga tidak menjadi persoalan. Tapi karena ini C plano ini adalah bagian satu hasil di TPS yang tidak disembunyikan, artinya bila pun diretas, dia paling-paling dia yang kita khawatirkan akan mengganggu bacaan dari si rekap itu. Nah, tapi kalau akses itu tentunya C plano itu sudah ada pada masing-masing foto di setiap pengawas maupun di setiap saksi. Kalau selama ini kan C1 plano itu kan baru bisa dibuka apabila ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Jika ada perintah Mahkamah Konstitusi untuk membuka C plano menghitung suara ulang, kan baru itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau dengan Sirekap ini, C plano itu terpampang di dalam Sirekap yang bisa diakses oleh pengawas dan bisa diakses oleh para saksi. Saya kira demikian. Baik. Terima kasih Pak Munawar yang sudah menjelaskan secara rinci, bahkan tadi sudah menyebutkan 7 alur aplikasi ya dari e-rekap yang sudah diluncurkan dari Agustus 2019 di tahun kemarin. Ini kita ingin menyapa Pak Alwan Olariantobi, Pak. Dan saya menarik tadi dari Pak Alwan. Pak Alwan masih di sana, Pak? Ya. Saya menarik tadi dengan yang Bapak sampaikan bahwa sebenarnya di pilkada pemilu yang akan datang ini merupakan saat yang tepat ya bagi KPU untuk bisa menerapkan teknologi dalam penghitungan dan rekap dengan aplikasi e-rekap itu.
Tapi tadi juga sudah ada pembahasan yang menyebutkan bahwa memang banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan, dan bahkan dari Ibu Elisa Frida dari Panwas menyebutkan salah satu kelemahannya adalah terkait dengan peretasan di aplikasi. Nah, sejauh ini menurut dengan pandangan Bapak, kira-kira Pak, idealnya gitu ya, kalau dari tadi Bapak juga ada menyebutkan sistem yang berjalan di negara-negara lain gitu, idealnya bagaimana penggunaan IT yang diterapkan di Indonesia kalau kita bandingkan dari negara-negara di dunia yang seperti tadi di Brazil, India, bahkan Filipina mungkin ya. Dan terus kira-kira apa tahap-tahap yang perlu dilakukan agar kita bisa menerapkan penggunaan IT dengan baik tanpa ada masalah? Antisipasinya kira-kira seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Yang pertama memang soal e-rekap atau e-voting yang apapun itu istilahnya ya, tetapi yang berkaitan dengan teknologi, memang yang pertama kita tidak, tentu dia punya problem, tentu dia punya masalah. Tetapi sebagai sebuah gagasan dan sebagai satu konsep untuk melakukan transformasi sistem pemilu kita, itu penting harus kita respon dan harus kita diskusikan. Bahwa urusan teknisnya, misal nanti apakah nanti sebelum dikirim harus melalui persetujuan pengawas TPS atau saksi dan lain sebagainya, saya kira yang tadi dijelaskan oleh dua narasumber lainnya, ada Pak Munawar tadi juga sudah menjelaskan, dia secara teknis dia berjalan seperti manual, tetapi yang membedakan adalah digunakan dengan menggunakan teknologi. Itu aja sih sebenarnya. Lalu kemudian kekosongan hukum atau keterpenuhan aspek hukum ini belum diakomodir dalam undang-undang kita. Ini menjadi problem sebenarnya. Ya, ini menjadi problem. Nah, kita bayang atau kita melihat di beberapa pemilu terakhir misalnya. Di pemilu 2019 kemarin, teman-teman JPPR dan beberapa lembaga pemantau lain bisa melakukan pemantauan berbasis teknologi. Begitupun juga dengan teman-teman lain yang menggunakan kawal pemilu, lalu juga Bawaslu juga kemarin ada soal pengawasan berbasis teknologi juga. Sistemnya kan atau teknisnya kan sederhana ya, misal foto C1 plano lalu kemudian dikirim. Problemnya adalah kita tidak memastikan C plano itu asli atau enggak. Itu satu. Kedua, C plano yang dikirim atau C1 yang dikirim itu benar-benar C1 yang ada di TPS tersebut atau tidak. Nah, itu yang menjadi problem. Yang misal kita menggunakan teknik atau metode teknologi yang paling sederhana yang kita gunakan. Nah, ini satu tantangan. Maka kalau bicara soal konsep yang ideal, memang kita butuh kita butuh satu desain yang panjang saya kira. Karena simulasi yang tidak berbasis teknologi saja kita masih berbelit-belit. Ya, kita masih mengalami satu problem yang panjang. Maka kalau bicara soal desain yang ideal, tentu kita harus banyak belajar dari negara-negara yang saya kira punya konsep yang baik ya. Salah satunya India, Filipina dan Brazil. Ya memang dia punya konsep yang sangat baik, tetapi ada beberapa hal yang bisa mendukung. Satu, keterpenuhan regulasi kita harus didukung. Yang kedua adalah aspek internet, dan ketiga adalah soal faktor pengetahuan. Nah, ini yang menjadi penting. Kalau soal teknisnya seperti apa dan salinan dari C1 menuju C1 plano, lalu kemudian berita acaranya harus diisi, harus ditandatangani, saya kira itu secara teknis dia kita sudah memahami secara utuh. Tinggal kemudian dirubah menjadi model digital atau model teknologi atau model Android misalnya kira-kira. Tetapi menjadi problem ini adalah aspek regulasi kita belum memadai. Jadi saya punya pengalaman di pemilu kemarin itu soal menggunakan teknologi. Misal kita mau memastikan suara di beberapa TPS yang kadang-kadang juga C1 yang difoto itu tidak sesuai. Lalu kemudian ada terjadi perubahan lagi misal.
Ini kemudian belum menjadi update terakhir. Nah, ini beberapa catatan-catatan penggunaan teknologi kita ya, penggunaan teknologi. Dan saya sebenarnya melihat kita tidak melihat soal bagaimana kendalanya. Kendala itu pasti ada, tetapi bagaimana kemudian kita meminimalisir terjadinya kendala. Sebenarnya ke situ. Jadi dan apakah kemudian dia menjadi satu konsep yang ideal dan keterpenuhan peraturannya juga sudah memadai? Ini belum. Peraturan kita belum, lalu kemudian aspek pengetahuan kita juga belum, dan masih banyak urusan-urusan teknis lainnya. Maka saya selalu berdebat atau saya selalu tidak sepakat, misal orang mengatakan, ini kan urusan teknis. Ya kan? Saya bilang, iya, ini urusan teknis. Tetapi tahukah kita bahwa teknis itu dia bisa berdampak pada hal-hal yang bersifat substansial. Salah tulis itu kan urusan teknis, tetapi berdampak pada satu kursi kalau kemudian dia bisa berdampak kepada hak politik orang menjadi hilang kalau kemudian hanya urusan teknis tadi salah nulis itu. Bayangkan orang nulis 7 jadi 1 misalnya, itu urusan teknis tapi dampaknya besar sekali atau dampaknya menjadi dampak substansial. Jadi desain kita ini atau gagasan soal perubahan kita menjadi perubahan sistem pemilu kita menggunakan teknologi, saya kira memang harus terus kita diskursus ini harus terus kita diskusikan. Nah, bahwa dia masih banyak kendala, iya, dan kita dorong dorong menggunakan keterpenuhan undang-undangnya harus diatur. Lalu kemudian pengetahuan pemilihnya harus diatur. Memang betul tadi bahwa penggunaan e-rekap ini kan hanya gagasan komisioner KPU RI aja yang kemudian belum terakomodir dalam undang-undang. Secara detil ya, maksud saya secara detil ya. Kalau kemudian undang-undang itu mengatur teknik dan pelaksanaan dan sistem pilkada atau pemilu kita yang berbasis teknologi, ya dia mengakomodir itu. Tetapi secara teknis maksud saya itu dia belum mengatur secara keseluruhan. Saya kira itu dulu moderator. Baik, terima kasih Pak Alwan ya. Tadi memang apapun mungkin yang kita kerjakan tuh selalu pasti ada kendala ya Pak, dan bagaimana kita bisa mengantisipasi kendala-kendala yang ada itu. Sepertinya tidak terasa ya, webinar nasional kita ini sudah berjalan selama 2 jam, dan kita sudah berada di ujung acara. Dan sebelum kita akhiri, mungkin kita minta sedikit closing statement dari pemateri kita. Pak Munawar, apa masih ada di sana Pak? Kita minta sedikit closing statement, hanya 2 menit. Ya, baik. Yang pertama, saya hanya ingin menyampaikan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu itu punya ikhtiar untuk hal ini. Agar kemudian transparansi dalam proses pungut hitung dan rekapitulasi ini dapat benar-benar terjaga dan kemudian dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Pertama ya tadi, peserta pemilu dan pengawas pemilu. Jadi secara desain, ide ini harus kita apresiasi ya sebagai langkah-langkah penggunaan teknologi informasi yang terbaru yang itu dapat diaplikasikan di dalam pelaksanaan pemilu. Namun ada persoalan teknis seperti Pak Alwan sampaikan tadi, itu tidak kita nafikan. Oh, tentu ada persoalan teknis bagaimana aplikasi itu dapat digunakan dengan baik oleh pemegang usernya. Dan bagaimana aplikasi ini kemudian terjaga dari hal-hal yang diragukan tadi, yang disampaikan oleh Bu Eli tadi. Nah, tentunya terkait dengan bagaimana mekanismenya, ini tentu akan terus disimulasikan oleh KPU. Dan akhir tahun ini, informasi yang kami terima setelah simulasi kemarin tanggal 9 Agustus di Bandung, akan ada simulasi Sirekap ini yang akan dibuat di Bali. Dan ini akan fix-nya agar kemudian dalam proses Desember nanti di 2020, pelaksanaan Pilkada 2020 itu sudah masuk pada tahap pemungutan suara, Sirekap ini sudah fix jadi pada aplikasinya dan bisa diterapkan dalam Pilkada 2020. Dan ini juga terkait dengan bagaimana juknisnya akan peraturan KPU tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara. Saya kira demikian statement saya terakhir, Bu Eva. Baik, terima kasih banyak Pak
Munawar atas waktu dan kesempatannya ya. Selanjutnya kita minta Pak Alwan sedikit saja closing statement karena waktu kita sudah sangat terbatas. Silakan Pak. Ya, saya kira sistem pemilu kita memang harus sudah mulai kita perbaharui. Ya. Penggunaan teknologi itu sudah menjadi satu hal yang tidak bisa kita elakkan dalam perkembangan digitalisasi. Jadi kita juga harus mulai mengikuti perkembangan zaman dalam hal perkembangan teknologi. Ini kan akan memudahkan kita dalam hal-hal kerja teknis pelaksanaan pemilu kita, yang secara prinsip dia akan menganut pendekatan efektivitas dan efisien, dan yang kedua juga akan meminimalisir adanya kecurangan dan adanya pelanggaran. Nah, lalu kemudian ada juga yang mengatakan ini akan menghemat anggaran. Tapi saya membayangkan jangan sampai juga kita nanti seperti penggunaan e-tol. Kasihan pekerja tol jadi nggak ada kalau menggunakan e-tol. Kalau semuanya menggunakan teknologi, nanti KPPS bisa saja jadi kurang, PPK bisa saja jadi tidak ada. Ini satu sisinya memang satu sisi memang begitu ya. Itu ya apa reformasi industri itu atau revolusi industri itu ya begitu. Jadi perkembangan industrialisasi kita kan dia selalu akan bergeser pada tidak lagi menggunakan tenaga manusia, tetapi sudah menggunakan tenaga mesin atau menggunakan teknologi. Jadi bisa saja ke depan kerja-kerja manusia kayak kita ini sudah tidak ada lagi. Saya juga sedang membayangkan bagaimana kalau semua sudah menggunakan teknologi, nanti kerja-kerja lembaga pemantau ini bagaimana cara kerjanya? Agak-agak sulit. Kita tidak lagi punya pemantau di TPS, tetapi harus sudah punya influencer lah kira-kira begitu, yang kerja untuk ngototin internet terus teknologi. Tapi pada prinsipnya memandukan antara teknologi dan konvensional atau manual itu menjadi satu. Kita tidak juga harus utuhnya menggunakan teknologi, tetapi teknologi juga tidak bisa kita tidak gunakan. Harus dia seimbang. Jadi tetap menjaga nilai-nilai tradisional soal penggunaan manual, tetapi juga harus kita ambil perkembangan teknologi itu menjadi satu keharusan. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih Pak Indra dan para narasumber, Pak Hasbullah, ada Pak Munawar, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, senang bertemu dengan Bapak Ibu dan berdiskusi. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa ketemu kembali. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Alwan. Terima kasih banyak juga ya, jauh di sana, sudah bergabung di kita di sini dan sudah menyampaikan persepsi atau pandangan dari Pak Alwan tentang penggunaan IT di tahapan Tungsura ini. Ya, sedikit closing statement kita minta juga dari Pak Hasbullah. Ini waktu juga sudah di ujung sekali ya. Mohon Pak, singkat saja. Pak Hasbullah, masih di sana Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu Eva. Didengar ya suaranya? Ya Pak. Yang pertama sekali saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Alwan dan Pak Munawar. Yang kedua, menurut saya e-rekap ini perlu kita respon dengan baik ya. E-rekap ini kan juga penggunaan IT ya. Apapun kendala ya itu memang pasti ada ya, tetapi kendala itu ya yang harus kita perbaiki. Yang ketiga ya perlu juga nantinya KPU juga menyusun regulasi baik itu PKPU dan mungkin juga diatur juga di undang-undang terkait dengan penggunaan IT di Tungsura ya, di Tungsura dan di rekap. Tidak hanya itu, mungkin tidak hanya di rekap, di aplikasi lain juga ada dasar hukumnya. Saya pikir itu saja. Terima kasih semuanya, para moderator, Pak Ketua, Pak Indra, Pak Munawar, dan Pak Alwan sudah hadir bersama beserta dengan praktisi dan Pak Nuwasri beserta dengan ada PPK tadi ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hasbullah. Pak Ketua, mungkin ada yang ingin ditambahkan untuk closing statement kita sebelum kita tutup, Pak? Ya baik, terima kasih Bu Eva. Luar biasa ya. Saya nggak nyangka diskusinya ternyata beyond expectation. Ya, melewati harapan. Saya harapannya 7, dapatnya 9. Ini narasumbernya mantap-mantap betul. Jadi yang saya lihat bahwa dari sisi KPU ada komitmen besar untuk menerapkan teknologi pada setiap pada penyelenggaraan pemilu. Nah, setiap tahapan pemilu sudah ada aplikasi-aplikasi. Jadi kata Pak Alwan, kata Bang Alwan tuh ada 8 tahapan, 8 aplikasi. Kalau saya bilang 8 tahapan, aplikasinya 10. Jadi keuangan sendiri sudah ada beberapa aplikasi dia. Ada si harmonika, ada siapa lagi segala macam. Aset juga ada aplikasinya. Nah, jadi aplikasi banyak sekali. Jadi ada komitmen besar KPU untuk menerapkan teknologi pada penyelenggaraan pemilu. Namun tentu saja ada beberapa masalah. Kita bisa lihat sendiri. Seperti misalnya situng. Juga situng ini menjadi bahkan karena kemarin agak terkendala, ini bahkan menjadi ya agak menurun kepercayaan terhadap pelaksanaan teknologi ya. Nah, saya melihat dari Bang Alwan itu dari pengamat juga ini melihat bahwa sistem pemilu ini harus sudah mulai menerapkan teknologi, tidak bisa lagi secara manual. Namun kendalanya adalah itu tadi, kemampuan, kapasitas, kemudian juga akomodasi undang-undang, payung hukumnya juga harus disiapkan. Nah, saya pikir jalan tengahnya ini yang menarik adalah bagaimana kalau sambil payung hukumnya disiapkan, juga simulasi-simulasi ini atau aplikasi-aplikasi yang diterapkan, baik situng maupun e-rekap itu nanti, itu sudah jalannya sudah smooth, sehingga ini meyakinkan tidak hanya masyarakat, tapi juga pembuat undang-undang untuk menetapkan dalam undang-undang. Nah, yang menjadi concern kita juga sekarang, itu kan sekarang yang boleh melaksanakan penggunaan IT, itu ada di Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10 tahun 2016. Ya, tadi pasal 85, pasal 98, pasal 111. Tapi kemudian yang menjadi concern kita, mungkin menjadi Bang Alwan juga harus mengamati ini, dalam rancangan undang-undang pemilu yang disiapkan oleh DPR, versi terakhir yang saya baca, itu yang menyatukan undang-undang pemilu dan pilkada, itu pasal-pasal yang membolehkan penggunaan IT itu justru hilang. Nah, ini yang kita khawatirkan menjadi setback. Yang tadinya sudah ada peluang diberikan walaupun hanya dalam pilkada saja, bahkan ke depan peluang ini dicabut kembali oleh DPR dan pemerintah selaku pembuat undang-undang. Nah, ini yang menjadi concern kita bersama. Kalau kita ingin bersama-sama mendorong agar penggunaan, dan kita sepakat bahwa penggunaan IT ini mutlak harus sudah dilakukan atau diterapkan dalam secara maksimal dalam penyelenggaraan pemilu. Saya pikir begitu. Terima kasih banyak atas kesediaannya ya, Pak Munawar. Ini baru kemarin dikasih tahu. Jadi tapi materi baik sekali. Bang Alwan juga ya baru 2 hari kemarin. Kemudian Pak Hasbullah ya sudah mempersiapkan materi-materi dengan baik ya, bisa menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Ketua. Closing statement-nya di ujung sepertinya sudah merangkum ya dari semua apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan webinar ini sendiri, dan juga tadi masing-masing pemateri sudah menyampaikan juga secara detail dan membagi pemaparan insight-nya, pemikirannya terkait dengan isu yang kita sampaikan. Terima kasih sekali. Ini ada sedikit komen dari Bapak Johan Virgiansa. Dia berharap mudah-mudahan ada tindak lanjut konkret sebagai wujud peningkatan mutu dari pelaksanaan pemilu di Indonesia tercinta ini. Terima kasih Pak Johan. Terima kasih juga ini kepada yang pastinya pada pemateri, kepada Pak Munawar yang di sela-sela rapat plenonya masih mau menyempatkan waktunya bergabung di kita.
dengan semua informasi yang disampaikan tadi secara detail. Dan Pak Alwan pastinya ya yang di Jakarta, jauh di sana, di tengah kesibukannya masih ikut berpartisipasi. Alhamdulillah Pak, semua sehat-sehat terus ya Pak di sana. Ya, dan Pak Hasbullah pastinya juga terima kasih Pak Hasbullah yang juga tadi sudah menyampaikan dari sisi penyelenggara pemilu. Acara ini sudah dia-record yang nantinya akan bisa juga kita lihat di channel YouTube ya. Dan untuk peserta yang hadir di sini kami sampaikan bahwa nanti akan ada sertifikat yang akan kita kirimkan melalui email. Terima kasih. Ini mungkin sebagai sesi terakhir kita. Kita minta semuanya bisa buka videonya, kita foto bersama, Pak. Bapak Ibu semuanya, mohon bisa juga. Bang? Oke, Bapak Ibu ya. Mungkin bisa dibuka semua videonya. Operator mohon bisa mengambil foto dari semuanya. Kita kasih senyum terbaik untuk dokumen kita bersama, dokumentasi kita bersama. Mohon semuanya para hadirin ada, aduh ini sudah berkurang partisipannya, tapi tidak apa-apa ya. Tadi sudah lebih banyak dari sekarang. Cuma kami mohon untuk semuanya membuka, kasih senyumnya yang terbaik. Operator. Gimana? Udah? Oke, terima kasih sekali lagi. Salam sehat semua dari kami KIP Kota Banda Aceh. Panitia juga mohon maaf apabila ada kesalahan selama acara ini berlangsung. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi masukan bagi KPU dan juga pemerintah ataupun stakeholder lainnya dan juga Panwas untuk bisa menyiapkan strategi dan upaya apa yang sebaiknya bisa kita lakukan untuk penerapan aplikasi eRekap ini ya ke depannya. Dan mungkin akan ada pembahasan-pembahasan lebih lanjut yang lebih detail lagi untuk pembicaraan ini. Dan jangan lupa kami dari KIP Kota Banda Aceh juga akan melakukan webinar nasional untuk sesi kedua. Kita masih ada punya 4 webinar nasional yang nantinya akan kita informasikan lebih lanjut. Kami berharap semuanya bisa bergabung dan semua masukan dan saran bisa diberikan kepada kami, baik melalui kolom chat atau juga bisa melalui Facebook kami. Terima kasih sekali lagi, salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya ya Pak Ketua. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Alwan. Bang Alwan tulisannya dibagi nanti, di-share. Siap. Nanti saya share. Siap. Makasih izin live ya. Ya, sama-sama. Siap. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Menawar. Ya, makasih banyak. Pak Ketua. Salam Pak Ketua. Yuk. Ya, Pak Menawar, makasih banyak Pak Menawar. Terima kasih Pak Menawar. Ya, sama-sama Bu Eva ya. Terima kasih ya. Ya Pak, sehat-sehat Pak. Ya, insya Allah ya. Elif ya.